Bab 491 Memulai Evolusi. Dataran Bukit Putih yang dahulu tenang, kini bergemuruh dengan teriakan perang dan tanah putih dipenuhi darah saat perang antara iblis dan mayat terus berlanjut. Adapun tempat di mana semuanya bermula, ia dipenuhi awan gelap dan teriakan menakutkan yang dapat membuat jiwa manusia hancur. Teriakan itu datang dari gumpalan besar berwarna abu-abu gelap yang terus bergetar seolah ada sesuatu yang sangat ingin keluar. Tepat pada saat ini, sesosok iblis bertopeng merah tiba-tiba muncul dari tanah bagaikan hantu yang menatap gumpalan itu dengan matanya yang dingin dan gelap. Anda melakukannya dengan baik, Menteri Keempat. Kekaisaran akan mengingat pengorbanan Anda. Suaranya yang serak terdengar tanpa emosi. Atas nama yang mulia Kaisar, saya akan memberikan Anda kedamaian. Dengan itu, seluruh perilakunya berubah saat dia memancarkan aura gunung berapi yang akan meletus. Setelah itu, ki hitam dan merah pekat menyembur keluar dari sekujur tubuhnya sebelum ruang di dekatnya mulai bergetar ketika percikan-percikan mulai bermunculan, tepat pada saat ki ini muncul. Pergi, amarah api iblis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es tidak tahu apa yang sedang terjadi di dataran Bukit Putih, karena saat ini dia sedang berada jauh di dalam hutan hujan berkabut dan menyiapkan tempat untuk mundur. Dia telah menciptakan terowongan yang dalam dan kemudian ruangan bawah tanah, kemudian dia mendirikan banyak susunan dan formasi untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mengganggunya atau menemukan tempat ini sampai dia selesai. Meski tidak akan ada seorang pun yang muncul di bagian berbahaya hutan hujan berkabut ini, dia tahu banyak iblis sedang mencarinya saat ini, jadi dia tidak akan mengambil risiko. Setelah memastikan tidak ada celah yang tersisa, ia akhirnya rileks. Ia telah berpindah-pindah selama lebih dari sebulan dan ia menggunakan keterampilannya dengan puas sehingga ia merasa cukup lelah dan ingin beristirahat. Namun, ia tahu bahwa waktu sangat berharga bagi dirinya dan anggota keluarganya saat ini. Meskipun ia telah memberikan waktu 15 tahun untuk misi terakhir ini, ceritanya berbeda bagi anggota keluarganya. Mereka tidak punya waktu lebih dari 1 dekade untuk membuktikan diri. Ia harus segera mulai mempersiapkan diri. Lebih jauh lagi, setelah pencurian terakhirnya, dia tahu target manapun yang dapat memberikan 5 juta HP tidak akan mudah bagi mereka. Seseorang harus tahu bahwa 5 juta HP setara dengan 50 juta poin pencuri. Bahkan dia hanya mendapat poin pencuri semacam ini saat mencuri dari pagoda harta karun, apalagi saat mencuri di tempat acak. Setelah beristirahat setengah hari, ia berada dalam kondisi puncaknya dan siap meraih hadiah terbesar yang paling ia nanti-nantikan. Sistem, aku ingin mengklaim hadiah terakhirku. Serunya bersemangat. Sama dengan. Hadiah, petunjuk tentang pencurian pikiran telah diklaim. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pencurian pikiran, lautan pengetahuan adalah gudang kenangan. Tak terbatas dan tak ada habisnya. Seorang pencuri surga pernah berkata, kenangan itu seperti ikan di lautan pengetahuan ini dan jika seseorang ingin memancing, mereka membutuhkan pancing. Sama dengan. Ekspresi gembira Es tiba-tiba berubah gelap seperti arang ketika dia membaca apa yang disebut petunjuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah ini yang disebut petunjukmu? Ikan dan alat pancing. Sistem telah memberikan hadiah. Silakan bekerja keras, tuan rumah. Sial, seharusnya aku tahu lebih baik. Gerutu Es karena ia merasa telah ditipu habis-habisan oleh sistem. Ini bukan petunjuk, tapi kutipan dari orang yang suka ikut campur dan tidak punya hal lain untuk dilakukan. Namun, tidak peduli seberapa kesalnya dia atau seberapa besar dia menyalahkan sistem, dia tahu kutipan bodoh ini adalah satu-satunya yang dia miliki saat ini. Dia harus bersikap tajam dan memikirkan cara untuk membuat terobosan atau dia akan gagal dalam misi ini. Dia memiliki waktu sekitar 2 tahun lagi untuk menyelesaikan misi pekerjaan ini. Bagaimana mungkin seorang pencuri surga bisa mengatakan sesuatu yang tidak berarti seperti itu? Pasti ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Dia segera menenangkan diri dan tercengang melihat petunjuk itu. Sementara Es memutar otak untuk mendapatkan petunjuk yang diterimanya, di dalam rumah pencuri, ruang kultivasi pribadi Noah. Ruang kultivasinya tidak lagi kosong.
Ruang itu dipenuhi dengan aroma tanaman herbal, karena ia telah mengubah separuh ruang itu menjadi kebun tanaman herbal miliknya. Bukan cuma ruang ini yang ajaib bagi kultivasinya, tetapi dia juga menemukan bahwa ruang ini punya pengaruh luar biasa pada tanaman herbal dan pemahamannya mengenai alkimia. Dia terkejut dengan penemuan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Dewi sepenuh hati atas tempat ini. Dia kemudian dengan cepat membuat kebun herbal dengan tanah ki berkualitas tinggi yang dia temukan di ruang pencuri es. Dia harus mengakui bahwa es benar-benar harta karun berjalan. Dia memiliki terlalu banyak barang bagus yang tergeletak di sekitarnya yang tampaknya tidak dia pedulikan. Jadi, dia mengambil kesempatan ini untuk menggunakannya karena es berkata dia bisa mengambil apa saja. Dia tidak hanya menciptakan kebun herbal berkualitas tinggi ini, yang hanya kalah dari kebun herbal gurunya, tetapi dia juga menemukan semua bahan yang dibutuhkan untuk mengolah transformasi tubuh iblis malam dari bintang 1 hingga bintang 9. Dia bahkan menemukan bahan untuk meramu cairan pemurnian dari kelas rendah 1 hingga kelas menengah 2 dan beberapa bahan untuk tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu bukanlah set yang lengkap. Akan tetapi, dia tahu bahwa dia tidak dapat meramu cairan pemurnian tingkatan agung tanpa api roh, yang membuatnya agak tertekan. Tetapi dia tahu dia tidak bisa terlalu serakah tentang hal ini dan pertama-tama dia harus menyelesaikan 9 level bintang pertama sebelum menemukan petunjuk tentang api roh. Meskipun dia sudah menjadi alkemis jiwa kelas 2, meramu cairan pemurnian ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan cairan pemurnian bintang 1 sama sulitnya dengan membuat pil jiwa bintang 9. Itulah sebabnya dia tidak berani meremehkan teknik penyempurnaan tubuh ini dan hari ini dia akhirnya menciptakan cairan penyempurnaan bintang 1 di kuali jiwa yang didapatnya dari es, yang merupakan milik gurunya. Namun, dia tidak langsung memulainya meskipun dia sangat bersemangat. Setiap teknik penyempurnaan tubuh disertai dengan rasa sakit yang luar biasa dan penderitaan yang luar biasa. Beberapa bahkan dapat menyebabkan kematian, itulah sebabnya hanya orang berkemauan kuat yang berani mengolahnya, namun manfaatnya lebih besar daripada risikonya, karena pembudidaya jiwa dapat memperoleh tubuh sekuat pembudidaya bela diri dan menebus kelemahannya. Adapun iblis, mereka memiliki tubuh yang kuat seperti binatang buas, tetapi ini tidak berarti mereka memiliki keuntungan dalam hal penyempurnaan tubuh. Sebaliknya, mereka memiliki risiko kematian yang lebih besar karena teknik yang dapat membuat kekuatan tubuh mereka bahkan lebih kuat daripada yang dapat ditangani oleh seorang kultivator biasa. Ada peringatan yang jelas dalam transformasi tubuh iblis malam tentang betapa hebatnya teknik ini, dan cedera minimal yang dapat diterima Noah adalah meridiannya rusak. Cedera semacam ini akan membuatnya tidak dapat berfungsi selama 1 atau 2 tahun, dan ia tidak sanggup menanggungnya. Namun, hal itu tidak akan menghentikannya untuk mengembangkan teknik ini. Ia sudah lama menginginkan teknik semacam ini sebelum bertemu es, dan ia juga bukan seorang pengecut. Ada juga metode untuk membuat tahap awal teknik penyempurnaan tidak terlalu berlebihan, yaitu membuat nilai garis keturunannya lebih tinggi. Kalau saja itu adalah iblis lain yang tidak memiliki latar belakang suku Raja Iblis, mereka akan sangat tidak berdaya dan bahkan suku Raja Iblis pun akan tidak berdaya pada titik tertentu, tetapi Noah tidak. Dia menatap poin rumahnya dengan penuh kegembiraan pada saat ini. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Poin rumah, 101.350. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Dia telah mengumpulkan semua HP ini dengan menyelesaikan misi es dan melakukan pencurian dalam perjalanannya. Noah telah menunggu momen ini sejak lama. Ia memerintahkan dengan penuh semangat, toko pencuri pembunuh, bagian evolusi dan pil. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian evolusi dan pil, pencuri pembunuh. Evolusi setan malam, 8 tersedia. Garis keturunan iblis malam, evolusi kelas 2 legendaris. Harga, 1000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam, evolusi tingkat 3 legendaris. Harga, 10.000 poin rumah. Garis keturunan iblis malam, evolusi kelas 4 legendaris. Harga, 50.000 poin rumah.
Garis keturunan iblis malam, evolusi kelas 5 legendaris. Harga, 100.000 poin rumah. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Dewi, aku menginginkan evolusi garis keturunan kelas 4. Ujarnya dengan sungguh-sungguh. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Tingkat garis keturunan anggota DPR saat ini, kelas 1. Silakan membeli Bloodline Evolution Grade 2, dan Bloodline Evolution Grade 3 sebelum Grade 4. Diperlukan 61.000 HP untuk menyelesaikan seluruh proses. Apakah Anda ingin melanjutkan? Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Noah sedikit menyipit. Dia tidak tahu bahwa dia harus mencapai evolusi garis keturunan yang lebih rendah sebelum dia bisa memperoleh garis keturunan yang lebih tinggi. Dia tidak bisa melewatkan prosesnya. Meski begitu, dia memiliki HP yang cukup untuk mencapai tujuan utamanya, jadi itu tidak mengubah apapun. Dia mengangguk dengan tegas. Melanjutkan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Evolusi garis keturunan telah dimulai. Total waktu, 29J, 59M, 59D. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Peringatan, harap jangan kehilangan kesadaran atau prosesnya akan berhenti. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Tiba-tiba Noah merasakan seluruh tubuhnya panas pada suhu yang sangat tinggi, terutama wajahnya. Akan tetapi, dia lupa akan suhu yang meningkat atau suara-suara retakan yang tiba-tiba di dalam tubuhnya. Matanya terbelalak lebar ketika dia merasakan sesuatu tiba-tiba menyembur keluar dari wajahnya di balik topengnya. Ini, matanya berbinar karena kegembiraan dan ketidakpercayaan. Dia sama sekali tidak menyangka hal itu mungkin terjadi. Namun, pada saat berikutnya sensasi itu berubah menjadi kengerian. Ah! Jeritan Noah bergema di seluruh ruangan, dan itu baru awal penderitaannya. Bab 492. Provinsi Penjinak Iblis merupakan provinsi terbesar dari 8 provinsi, dan banyak suku iblis yang kuat tinggal di sini karena kepadatan ki yang tinggi. Lebih jauh lagi, tidak seperti provinsi-provinsi lainnya, Provinsi Penjinak Iblis istimewa karena hanya memiliki 10 kota besar dan wilayah raja. Semua kota ini dikendalikan oleh 10 klan penjinak iblis. Mereka dikenal sebagai klan 10 hakim. Kewenangan mereka bahkan lebih tinggi daripada para adipati iblis dan hal ini memberikan suku penjinak iblis kendali penuh atas provinsi penjinak iblis. Kota Black River terletak beberapa mil jauhnya dari salah satu zona terlarang di 8 provinsi iblis, Black River, tempat mengalirnya air hitam. Itu adalah sungai terbesar di provinsi penjinak iblis dan, menurut legenda, sungai ini langsung menuju ke wilayah kerajaan. Namun, tidak ada seorang pun yang selamat dari usaha pembuktian bahwa legenda itu benar. Bagaimanapun, kota Black River menduduki peringkat tengah dalam hal ruang kota atau kehebatan dan dipenuhi oleh para pakar tersembunyi. Tepat pada saat ini, sebuah kereta besar yang ditarik oleh 2 singa angin iblis tengah menjalani pencarian menyeluruh oleh tim pencari khusus dengan berbagai harta dan susunan anti penyembunyian. Sosok setan berwarna abu-abu dengan tinggi 2,3 meter dan berwajah garang pun turut diperiksa oleh para pengawal. Saudaraku, kau kenal aku. Aku seorang pedagang. Aku melewati kota Black River 2 hari sekali. Apa kau mau membuang-buang waktu berhargamu seperti ini setiap kali aku melewati atau meninggalkan kota ini? Suaranya yang dalam dipenuhi dengan rasa cemas. Penjaga itu, yang mengenakan baju besi hitam, menjawab dengan nada tak berdaya, Anda hanya bisa menyalahkan pencuri jahat itu untuk ini. Dia telah merampok dan membunuh orang selama lebih dari setahun sekarang, dan semua orang mencari jejaknya. Kami atau siapapun berada di bawah perintah ketat untuk memeriksa bahkan seekor lalat yang ingin memasuki atau meninggalkan kota. Iblis abu-abu itu mendesah saat sebuah arai menyelimuti dirinya. Aku juga mendengar tentang masalah ini di kota-kota lain. Tapi bukankah pencuri itu hanya aktif di sekitar provinsi Blade dan Moon? Kenapa keamanannya juga ada di provinsi di Mentamer? Seorang pencuri biasa tidak mungkin bisa bepergian jauh ke sini di bawah begitu banyak tempat berbahaya, kan? Saya juga tidak tahu. Penjaga itu menggelengkan kepalanya.
Dia juga tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dia menutup pintu dan mengangguk. Anda bebas pergi. Maaf merepotkan. Senang bisa membantu. Setan abu-abu itu mengangguk dan menaiki keretanya dan memasuki kota. Kota Sungai Hitam itu dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi yang megah dan jalan-jalan lebar, sementara kereta-kereta yang ditarik oleh binatang buas bergerak mengelilingi kota. Warga yang berjalan di jalanan juga kuat, dan yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah alam gerbang 6Ki. Tidak ada manusia di tempat ini, dan semua orang adalah seorang kultivator. Inilah aspek mengerikan dari provinsi penjinak iblis. Tidak ada manusia yang diizinkan berada di sini. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup di tempat ini. Saat iblis abu-abu itu bergerak dengan sangat akrab menuju ke tempat itu dan dia mengendarai keretanya menuju ke area pasar kota Sungai Hitam, yang merupakan tempat tersibuk di seluruh kota. Tak lama kemudian, ia berhenti di depan sebuah toko mewah berlantai 15 bernama Treasure Cloud Farm, dan masuk setelah memerintahkan penjaga untuk memindahkan barang-barang di kereta ke gudang. Setan ini langsung bergerak menuju lantai atas dan saat berada di lantai 3, ia perlahan merayap ke arah tepi barat. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia mengetukkan jarinya ke dinding dengan pola aneh dan terdengar suara klik samar. Namun, tidak ada yang menyadari karena iblis abu-abu itu sendiri telah menghilang dari pandangan dan dinding itu tiba-tiba berubah menjadi pintu. Namun itu tidak berlangsung lama karena pintu itu terbuka dan tertutup dalam sekejap dan pintu tersembunyi itu pun menghilang. Setan abu-abu itu muncul lagi di lorong gelap dan sempit ini dan setelah ia dengan cepat mencapai ujungnya, tidak ada apapun kecuali tembok. Namun, setan itu kembali mengetuk dinding sebelah kiri dan tak lama kemudian, sebuah pintu tersembunyi muncul dan cahaya menyembul dari celah-celahnya. Tanpa tergesa-gesa dia memasuki ruang terang itu, dan dia memasuki sebuah ruangan luas dan terang. Di sudut ruangan, sesosok iblis wanita yang menawan, berwajah oval, berkulit putih pucat, bermata ungu, dan berambut ungu panjang, mengenakan pakaian hijau, tengah duduk dengan tenang dengan ekspresi dingin saat ia menatap iblis abu-abu itu dengan sedikit kebencian di matanya yang berkaca-kaca. Setan abu-abu itu tiba-tiba tersenyum cerah ketika melihat iblis wanita cantik itu dan menyapa, "Kita bertemu lagi." Alia. Iblis wanita yang memikat ini memang Alia, pembantu terdekat Freya. Dia juga orang yang mengelola sindikat Spica saat Freya tidak ada. Alia menatap dingin ke arah iblis abu-abu itu dengan sedikit kebencian seolah-olah dia telah merampas harta bendanya yang paling berharga. Dia berkata, "Di mana Nyonya, pencuri langit?" Setan abu-abu itu tak lain adalah Es dalam penyamaran barunya, sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia muncul di mata publik. Setelah menghabiskan 3 bulan di hutan hujan berkabut, ia melanjutkan perjalanannya, dan ia memasuki provinsi penjinak iblis setelah 7 bulan. Menyeberangi provinsi Spirdeon membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak tempat berbahaya yang harus ia lewati dan ia bahkan menemui iblis-iblis kuat yang mencarinya di sepanjang jalan. Terlebih lagi, dia tidak hanya harus menghindari para iblis itu, tetapi dia juga nyaris lolos dari formasi besar antara perbatasan Provinsi Tombak dan Provinsi Penjinak Iblis, yang tiba-tiba aktif ketika dia sudah berada di antara kedua provinsi itu. Dia harus mengakui sekarang bahwa para iblis ini mengerahkan segalanya hanya untuk menemukan petunjuk tentang keberadaannya, dan Asosiasi Iblis Kehidupan menyediakan sumber daya untuk mengoperasikan formasi besar tersebut. Mereka hampir berhasil menyudutkannya. Kalau saja tidak karena pemetaan nasib secara langsung dan peningkatan keterampilannya, dia pasti akan mendapat masalah besar dan mungkin saja sudah ditangkap oleh para iblis itu sekarang juga. Akhirnya, ia berhasil menyeberangi perbatasan dengan susah payah dan kemudian menghubungi Alia. Ia ingin mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi agar para setan itu mengejarnya seperti ia telah merampok leluhur mereka. Dia tidak dapat menggunakan kubus komunikasi di alam liar karena dia berada di luar jangkauan, dan Freya telah memberitahunya bahwa dia menyuruh Alia pindah ke Provinsi Penjinak Iblis ketika dia meninggalkan Provinsi Pedang. Itulah sebabnya dia hanya bisa menghubunginya saat dia memasuki Provinsi Penjinak Iblis. Namun, Alia tidak terlalu senang saat ia menemukan Es di sisi lain kubus komunikasi Freya. Meskipun demikian,
Ia berada di bawah perintah ketat untuk membantu Es dengan cara apapun yang diinginkannya, dan perintahnya setara dengan perintah Freya. Dia kemudian mengatur identitas untuk Es dan menyuruhnya menemuinya di tempat persembunyian ini. Walaupun dia telah mengatur identitas ini untuk Es, dia terkejut melihat betapa mudahnya Es berhasil melewati para penjaga dan memasuki tempat ini. Identitas Es sebagai pencuri langit bukan lagi rahasia baginya, meski begitu, dia terkejut dengan semua pengawasan yang dilakukan Es di Black River City. Yang paling menyeramkan adalah dia bahkan tidak bisa melihat penyamaran Es dengan kemampuan khususnya yang memungkinkan dia melihat menembus ilusi. Es tersenyum kecut saat melihat sikap Freya yang tidak bersahabat kepadanya. Ia tahu Freya sangat agresif dan waspada terhadapnya karena ia tidak tahu detail tentang bagaimana Freya bergabung dengannya. Dia berkata, "Jangan khawatir, dia bersamaku dan kau akan segera melihatnya. Ngomong-ngomong, terima kasih telah mengatur identitas ini untukku. Iblis yang sebenarnya seharusnya sudah kembali sekarang." Es secara khusus telah mengatakan kepadanya untuk mengirim orang itu sendiri sehingga ia bisa mendapatkan ingatan orang itu dan ini akan membuat penyamarannya sempurna. Ia sangat berhati-hati setelah ia bertemu dengan semua regu pencari itu. Ekspresi Alia sedikit melembut saat mendengar majikannya baik-baik saja dan segera muncul. Dia mengangguk, "Tidak masalah, aku hanya melakukan ini untuk Nyonya." Nada bicara Es tiba-tiba berubah tegas saat dia berbicara. "Apa masalahnya denganku yang merampok dan membunuh orang? Siapa yang merendahkanku?" Jika ada yang paling membuatnya khawatir adalah masalah ini, dia menemukannya setelah dia menggabungkan ingatan tentang iblis abu-abu ini. Dia menemukan bahwa selama dia tidak ada beberapa perampokan dengan nama dan simbol pencurinya. Namun yang membuatnya murka dan menaruh perhatian pada perkara itu bukanlah karena ada orang yang menyamar sebagai dirinya, melainkan mereka yang membunuh orang-orang tak bersalah dan merampok orang-orang miskin dan pada kasus terakhir ada orang yang menghancurkan sebuah kota di Provinsi Bulan dengan menggunakan namanya. Hal itu tentu saja membuatnya marah, karena dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi dia juga tahu ada seseorang yang mencoba menggunakan taktik curang ini untuk memancingnya keluar. Itulah sebabnya dia menyuruh Alia menyelidiki hal ini hingga dia tiba di sini, dan jika mereka ingin memainkan permainan ini, dia akan mempermainkan mereka sampai mati. Bab 493. Bab 493 setahun kemudian. Alia sudah menduga pertanyaan ini dan raut wajahnya pun berubah muram. "Saya memperhatikan masalah ini sejak awal. Pencurian pertama terjadi 2 bulan setelah perampokan pagoda harta karun. Pencurian itu terjadi di suku Markis Iblis Provinsi Iblis Bulan. Semuanya sama persis, bahkan tanda burung hantu terkenalmu di perbendaharaan, tetapi pencurinya juga membunuh seluruh klan Markis. Setelah itu, setiap bulan atau 3 minggu, polanya sama, pencurian demi pembunuhan. Hingga hari ini, ada 9 pencurian, 5 di Provinsi Moon Demon dan 4 di Provinsi Blood Demon. Tapi penirumu cukup profesional. Dia tidak akan meninggalkan jejak apapun, kecuali simbol dan kematian yang mengerikan." Dia menatap iblis di hadapannya dengan tatapan dingin. Ketika insiden pertama terjadi, dia mengira itu adalah Es, seperti orang lain. Namun, ketika dia mendapat laporan tentang bagaimana pencuri itu membunuh semua iblis itu dengan cara yang paling kejam, dia tahu itu bukan Es. Lagi pula, setelah Es mencuri pagoda harta karun, dia tidak perlu lagi mencuri dari suku-suku kecil itu atau mengambil risiko ketika seluruh benua iblis sedang mencarinya. Ekspresi Es berubah serius. "Menurutmu, apakah ada iblis tingkat tinggi yang menggunakan cara ini untuk memancingku keluar?" Ia yakin demikian karena ia menyaksikan sendiri betapa buruknya keinginan perkumpulan iblis kehidupan untuk menangkapnya dan tanpa keahliannya, mustahil untuk melarikan diri dari mereka. Sekarang, tiba-tiba saja, seseorang berani menyamar sebagai dia meskipun tahu betapa geramnya perkumpulan iblis kehidupan itu, mereka hanya ingin mencari kematian. Kelalaian terbesar dalam semua ini adalah bahwa asosiasi iblis kehidupan masih belum mampu menangkap si pencuri, meskipun mengetahui pola penyerangannya. Mereka hanya menamparkan wajah mereka sendiri dengan menggunakan taktik ini untuk memancingnya keluar.
Itulah satu-satunya penjelasan karena peniru itu dapat dengan mudah melintasi perbatasan antara Provinsi Bulan dan Provinsi Pedang setelah mereka mengaktifkan formasi pelindung perbatasan di seluruh benua. Alia memiliki pemikiran yang sama. Helaan napas pelan keluar, S berkata, mereka semua mengira aku mengejar ketenaran dan ini mungkin cara termudah untuk menarik perhatianku. Yah, harus kuakui jika seseorang benar-benar melakukannya demi ketenaran, mereka mungkin sudah melakukan kesalahan. Dia menggelengkan kepala dan mencibir, meskipun mereka membuatku marah, jika mereka pikir aku akan membela diri, mereka punya cara lain untuk menghalangi. Alia mencibir, bagaimana jika semua ini nyata dan ini adalah seorang fanatik yang hanya ingin mengungkapkan betapa terinspirasi dirinya oleh seseorang dan ingin membuktikan dirinya dan mendapatkan perhatiannya. Lalu apa? S mencibir dingin, kalau memang begitu, berarti dia menarik perhatianku. Jawaban halus itu membuat Alia menyipitkan matanya, tetapi dia tidak bisa memahami maksud pria ini. S tiba-tiba mengganti topik, bagaimana dengan pasukan mayat? Dia menjawab dengan dingin, sudah diurus, tapi mereka membayar harga yang mahal. Sedikit ketakutan terlihat di matanya saat ini. S menyipitkan matanya. Seberapa curam? Jika kita berbicara tentang pasukan kanon, maka jumlahnya mencapai jutaan, sedangkan jika kita berbicara tentang para ahli, jumlahnya lebih dari 2 juta dan ini adalah jumlah yang diumumkan oleh Dewan Kerajaan. Jumlah korban mereka jauh lebih banyak. Mengenai apa yang tidak mereka ungkapkan kepada publik, saya pikir 2 Raja Iblis dan seorang petinggi Dewan Kerajaan juga telah tewas. Alia tidak yakin karena cukup sulit untuk mempercayai bahwa bahkan Raja Iblis pun tewas di bawah pasukan mayat. S pun terperanjat ketika mendengar, kenapa menurutmu begitu? Raja Iblis Darah dan Raja Iblis Tombak tidak muncul di depan umum dan ada semacam ketegangan yang terjadi di wilayah kekuasaan mereka, yang tidak mungkin terjadi jika mereka hadir. Terutama Raja Iblis Tombak, orang itu terkenal dengan aturan tangan besinya. Terakhir, Dewan Iblis Kerajaan, meskipun aku tidak tahu siapa yang tewas, ada 5 ahli tersembunyi di Dewan Kerajaan. Dari mata-mata kami mendapat rumor bahwa pada pertemuan tingkat atas terakhir Dewan, hanya 4 yang hadir. Ini bisa jadi masalah lain atau sekadar rumor, tapi menurutku itu sudah tidak ada lagi. Alia menyatakan dengan nada tidak yakin. Dia tahu betapa seriusnya masalah kematian seorang Raja Iblis, dan mungkin belum pernah terjadi kematian seperti ini selama 10.000 tahun. S juga tercengang, bahkan dia menganggap eksistensi tingkat Raja Iblis tidak akan musnah. Namun ketika dia mengingat pertarungan Raja Mayat dan Iblis lainnya, dia bergidik. S menarik napas dalam-dalam dan berkata, terakhir, aku ingin semua informasi tentang kota ini, terutama tentang klan Hakim, klan Iblis Dalang. Mata Alia menyipit saat dia menatap S dalam-dalam, apakah kamu berencana untuk? S mendesah, ya dan tidak. Lebih baik jika majikanmu menjelaskannya padamu. Di mana aku akan tinggal? Alia tidak bertanya lebih lanjut saat mendengar Freya terlibat dalam hal ini. Beri aku waktu 2 hari untuk mengatur semuanya. Mulai sekarang, kau akan menjadi manajer lantai 5. Kau tidak boleh muncul di depan umum dengan penampilan lain karena mereka sedang merekam setiap orang yang hadir di kota ini dan bahkan aku tidak tahu. Hanya saja ada banyak pengamat di luar sana, jadi lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Maksudmu seorang penjual? S mengernyit sedikit. Meski dia tidak keberatan dengan pekerjaannya, dia tidak bisa membuang-buang waktu dengan sia-sia. Bisa dibilang begitu. Kamu tidak punya pilihan karena kalau kamu menghilang setelah muncul di hari pertama, itu akan menimbulkan kecurigaan. Kita tidak menginginkan itu, kan? Alia menjawab tanpa ekspresi. Baiklah, kaulah bosnya. S berpura-pura tak berdaya. Apakah aku perlu menyiapkan identitas lain untuk wanita simpanan itu? Tanya Alia dengan tegas. Mungkin tidak. S tersenyum misterius dan meninggalkan ruangan tepat saat dia muncul. Alia kehilangan kata-kata karena dia masih ingin bertanya kepada S tentang di mana Freya berada atau bagaimana dia akan datang, tetapi dia pergi setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kesal, dia mengepalkan tangannya yang bersih, dia tidak menginginkan apapun selain menamparkan wajah menyeringainya.
Tetapi dia tidak berdaya. Kepergian Es dari lorong tersembunyi itu tidak membuat siapapun khawatir, dan ia kembali muncul sebagai iblis abu-abu dan menuju lantai 5. Lantai kelima adalah tempat semua senjata dijual dan dia memiliki 3 asisten untuk membantunya. Yang harus dia lakukan hanyalah menghibur beberapa pelanggan penting, dan dia bebas melakukan apa saja di waktu luangnya. Alia telah menyiapkan segalanya untuknya dan dia tak bisa tidak memuji Freya karena memiliki pandangan yang jeli terhadap orang. Setelah menyapa asistennya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan beristirahat sejenak dan mereka dapat menemuinya di kantornya jika mereka memerlukan bantuannya. Akhirnya, aku bisa keluar dari hutan sialan ini. Es tak dapat menahan diri untuk mengerang saat ia menyandarkan kepalanya ke kursi yang nyaman. Namun ekspresinya segera berubah serius lagi. Waktunya singkat, dia menutup matanya dan mengirimkan kesadarannya ke rumah pencuri itu. Meskipun dia dapat memata-matai ruang pribadi anggota rumahnya, dia tidak pernah melakukannya karena mereka semua adalah wanita dan mereka memiliki privasi dan dia tidak ingin mereka menganggapnya menyimpang. Lebih jauh, selama seseorang memanggil namanya, ia akan langsung tahu bahwa orang itu memanggilnya, meskipun ia tidak memperhatikan. Tanpa itu, ia tidak akan tahu apa yang terjadi di ruang pribadi mereka jika ia tidak memperhatikan. Ini adalah fungsi yang aneh namun nyaman di rumah pencuri. Dia juga dapat memfokuskan suaranya di ruang tertentu atau seluruh rumah, selama dia menghendakinya. Maka pada saat itu juga ia mengirimkan suaranya ke seisi rumah. Baiklah, para hadirin sekalian, tolong bantu saya, silakan berkumpul di balai pertemuan. Ruang yang menghubungkan semua ruangan itu kini tak lagi kosong. Ada meja giok besar dan kursi-kursi yang nyaman, serta beberapa dekorasi mewah. Itu semua diatur oleh Es, dia bisa mengirim apa saja dan mengeluarkan apa saja di tempat ini jadi dia mengubah tempat ini menjadi aula pertemuan yang layak. Segera setelah pemanggilan Es, pintu kamar Noah perlahan terbuka, dan dia muncul dengan jubah hitam yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Dia juga mengenakan topeng kamuflase kabut putih di wajahnya, dan hanya matanya yang hitam pekat yang terlihat. Terlebih lagi, auranya telah hilang sepenuhnya, seakan-akan dia tidak bernyawa lagi dan orang tidak akan tahu bahwa dia masih berdiri di sana jika mereka tidak memusatkan perhatian padanya. Freya pun muncul, mengenakan armor ketat. Ia tampak lebih menawan dari tahun lalu, karena ia mengeluarkan jimat misterius. Inter adalah yang terakhir muncul. Namun, ketika semua orang melihatnya, mereka semua terkejut karena yang muncul dari tempatnya bukanlah rubah merah muda besar, melainkan seorang gadis kecil yang menggemaskan dengan ekspresi garang di wajahnya yang membuatnya semakin imut. Bab 494. Bab 494 Rencana Es. Apa yang terjadi padamu? Suara Es yang terkejut terdengar ketika dia melihat perubahan baru Inter. Dia pernah melihat Inter dalam wujud manusia sebelumnya, dan orang bisa dengan mudah tahu bahwa dia adalah binatang buas yang telah berubah. Namun, sekarang, dia tidak memiliki telinga rubah dan mata seperti binatang buas, tetapi dia tampak sepenuhnya manusia tanpa cacat, bahkan aura binatang buasnya pun hilang. Sekarang dia tampak seperti seorang gadis berusia 6 tahun yang menggemaskan dengan rambut merah muda panjang dan kulit putih bersih, dengan mata rubah merah muda. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengenali bahwa dia adalah seekor rubah yang menyamar. Sambil menyilangkan lengan, Inter mengerucutkan bibirnya dan membalas dengan suaranya yang menggemaskan. Aku sudah mencapai transformasi yang sempurna, apa maksudmu dengan apa yang terjadi padaku? Dia tidak senang dengan bagaimana Es tampak meremehkannya karena penampilannya yang kekanak-kanakan. Meskipun, dia juga tidak menyukai penampilan kekanak-kanakan ini. Namun, dia tahu jika ada binatang ajaib di benua binatang yang mengetahui bahwa dia mampu mencapai transformasi sempurna segera setelah dia berkultivasi di rahasia pencuri tanpa wajah, binatang-binatang itu akan mati karena iri. Transformasi sempurna apa? Es penasaran, dia tahu Inter telah menerima anugerah luar biasa dari teknik kultivasinya. Freya dan Noah juga tampak cukup tertarik mendengar tentang ini, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk buas mengambil bentuk humanoid. Inter tahu ini bukan sesuatu yang pantas disembunyikan dari para penghuni asrama,
Jadi dia menjelaskan dengan sedikit rasa puas. Baiklah, karena kalian semua bukan orang luar, aku akan beritahu kalian rahasia terbesar dari ras binatang ajaib kami. Kamu mungkin harus tahu ada dua jenis binatang iblis. Jenis yang ganas dan jenis yang cerdas. Namun, binatang-binatang itu mendapat julukan binatang iblis karena suatu alasan. Itu karena mereka tidak bisa berubah tidak peduli seberapa lama atau seberapa tinggi mereka berkultivasi. Tetapi mereka dapat bereproduksi lebih cepat daripada manusia dan naluri dasar mereka adalah membunuh makhluk hidup apapun. Itulah sebabnya binatang-binatang iblis ini tersebar di seluruh dunia dan ras-ras lain menggunakannya sebagai batu asa untuk melatih generasi muda mereka dan mereka pun tidak merasa terancam olehnya. Namun, semua orang mengira bahwa binatang buas di benua binatang buas itu sama dengan binatang iblis dan menyatukan kita dengan pasukan meriam itu. Mereka hanya menyebut kita binatang buas dengan garis keturunan kerajaan atau binatang kerajaan. Dia mencibir dengan jijik sambil melanjutkan, itulah kesalahan terbesar mereka karena kita bukanlah binatang iblis melainkan binatang sihir, sebuah ras yang melampaui binatang-binatang rendahan itu. Freya tidak dapat menahan diri untuk berseru pada saat ini, bagaimana ras itu bisa ada di dunia ini. Mata Inter menyipit saat dia menatap Freya dan berkata, kau tahu tentang ras kita. Sepertinya kita punya banyak kesamaan daripada yang kupikirkan. Freya menghela napas, sepertinya semua orang meremehkan benua binatang. Berhentilah bermain teka-teki. Suara Es terdengar kesal, kedua wanita ini menyembunyikan banyak hal darinya. Freya menjawab, aku telah membaca catatan tentang ras binatang ajaib, dan mereka berasal dari dunia yang sama dengan tempat asal leluhurku. Meskipun tidak ada informasi tentang mereka, dikatakan bahwa ras binatang ajaib adalah salah satu penguasa tempat itu dan mereka sama sekali tidak kalah dengan ras penyihir. Inter sedikit terkejut, ras yang mana? Aku belum pernah mendengar tentang kalian. Dia tahu wanita ini sangat berbahaya, dan dia juga cukup berpengetahuan. Namun, sepertinya dia meremehkannya, dan rasnya sama sekali tidak kalah dengan rasnya. Bagaimana kalau kau selesaikan penjelasanmu atau kita bisa menyinggung pemimpin? Freya tersenyum penuh arti. Dia sangat tertarik dengan latar belakang ras Inter. Kilatan aneh melintas di mata Inter saat dia menatap Freya. Dia berkata, seperti yang kukatakan, kita adalah ras binatang ajaib, ras yang jauh lebih unggul dari binatang-binatang yang lebih rendah itu. Binatang ajaib itu berbeda karena kami tidak benar-benar membutuhkan teknik kultivasi untuk tumbuh dan selama kami mengonsumsi material tingkat tinggi atau jenis kami sendiri, kami dapat memperkuat diri kami sendiri dan bahkan garis keturunan kami. Yang terpenting, kita memperoleh transformasi binatang saat kita mencapai alam raja binatang, alam manifestasi, dan memperoleh kemampuan hebat dengannya. Namun, transformasi bis sangat sulit dicapai tanpa garis keturunan binatang ajaib kerajaan. Selain itu, ada beberapa transformasi, basic, intermediate, high, advanced, dan perfect. Semakin tinggi tingkat transformasi yang kita capai, semakin besar pula potensi dan keunggulan yang kita miliki dibandingkan orang lain. Sedangkan untuk transformasi sempurna, itu adalah transformasi tertinggi yang dapat dicapai oleh binatang ajaib dan merupakan legenda dalam ras binatang ajaib kita. Dalam transformasi ini, kita tidak memiliki kekurangan apapun, seperti jika seekor binatang ajaib hanya mencapai transformasi binatang tingkat tinggi, mereka akan tetap memiliki ciri-ciri binatang. Sekarang kamu mengerti apa artinya bagiku. Inter teringat betapa terkejutnya dia saat dia mencapai transformasi binatang yang sempurna saat dia mulai mengolah rahasia pencuri tanpa wajah. Sepertinya pembatas garis keturunan tidak berlaku lagi padanya. Bukan hanya itu saja, dia juga memperoleh kemampuan yang mengejutkan pada setiap terobosan besar di dunianya, yang belum dia ungkapkan. Meskipun dia membanggakan tentang bagaimana ras binatang ajaib tidak memerlukan teknik kultivasi untuk berkembang, yang tidak dia beritahu adalah hanya segelintir klan binatang ajaib yang memiliki teknik kultivasi yang cocok untuk mereka. Teknik budidaya yang optimal untuk binatang ajaib adalah teknik budidaya yang diwarisi dari garis keturunan mereka, seperti ras iblis dan setan. Kalaupun mereka mengolah teknik yang lain, mereka tidak akan pernah bisa mengeluarkan 100% kemampuannya,
Namun teknik-teknik kultivasi yang diwariskan itu hanya bisa diperoleh kalau salah seorang dari klan mereka mencapai alam kesadaran hukum atau alam yang lebih tinggi, dan membuka memori-memori tersebut dalam garis keturunan mereka. Namun bagaimana hal itu bisa begitu mudah dicapai? Mereka terikat oleh batasan garis keturunan mereka sendiri. Surga menciptakan setiap orang dengan kekurangan dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Bahkan kabut hitam itu hanya membantunya mencapai transformasi binatang tingkat tinggi dan dia dapat dianggap berada di puncak benua binatang dengan transformasi itu. Itulah sebabnya Inter semakin berbakti kepada Dewi Pencuri, dan bertekad untuk meraih keuntungan lebih tinggi dari rumah pencuri. Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat kepadamu. S mengakui dengan tulus. Dia tidak pernah menyangka transformasi ras binatang ajaib akan begitu rumit dan dahsyat. Meskipun demikian, ia senang karena ia memperoleh pembantu kuat lainnya dan mereka semua mempunyai kesempatan lebih tinggi untuk menyelesaikan misi rumah sekarang. Asal kau tahu saja. Inter mendengus dengan sedikit rasa puas diri. Baiklah, karena sudah selesai, bagaimana kalau kita bahas misi rumah sekarang? Suara S berubah serius. Ekspresi semua orang berubah serius, meskipun mereka semua mencapai hasil yang menantang surga dalam setahun terakhir masa pengasingannya, mereka tahu bahwa mereka masih belum keluar dari masalah. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Noah. S berkata, pertama, kita harus menaikkan peringkat Freya dan Inter. Sebelumnya kupikir itu akan jadi masalah, tapi sekarang, kupikir itu akan cukup mudah. Suaranya penuh percaya diri. Mata Freya menyipit. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi saat kita di sini. Dia tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk menaikkan pangkat karena mereka perlu mencuri dan mereka akan menarik perhatian besar setelah pencurian S baru-baru ini. Namun dari suara S yang penuh percaya diri, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. S terkekeh, kau bisa mengatakannya. Katakan saja. Mata Inter juga menyipit. Kalian akan menjadi bandit dari Provinsi Penjinak Iblis. Kata S dengan serius. Provinsi Penjinak Iblis. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Inter tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur. Provinsi Penjinak Iblis merupakan provinsi terkuat dan paling dijaga ketat di antara 8 provinsi di benua iblis. Tak seorang pun berani menimbulkan masalah di sini. Sekarang, S menyuruh mereka menjadi bandit di provinsi ini. Dia hanya mengira S berusaha menyingkirkan mereka. Freya juga punya pemikiran yang sama. Tolong jelaskan lebih lanjut. Noah adalah satu-satunya yang tidak berpikir seperti ini. S berkata dengan sungguh-sungguh, Provinsi Penjinak Iblis adalah tempat teraman di benua ini, di mana tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki kelompok bandit atau penjahat. Namun, ini juga kelemahan terbesar mereka. Kalian hanya perlu menaikkan pangkat kalian saat digambarkan sebagai bandit. Bukan hanya kalian tidak akan menimbulkan kecurigaan dengan cara ini, tetapi mayoritas kekuatan di Provinsi Penjinak Iblis juga akan meremehkan tindakan melawan kalian atau menggunakan kecakapan mereka yang sebenarnya karena itu jauh di bawah mereka. Pada saat mereka mulai menganggap kalian semua serius, kami telah beralih ke bagian kedua dari rencana kami, yang merupakan tujuan sebenarnya. Ketiga pupil Freya berkilauan karena sedikit keheranan, ini juga bisa digunakan sebagai pengalih perhatian dan jika kita memainkannya dengan hati-hati, kita bahkan bisa menggunakannya untuk mengalihkan perhatian semua orang saat kita menjalankan misi kita yang sebenarnya. Namun, tanggapan S benar-benar berbeda dari harapan semua orang. Tidak, kita tidak perlu mengalihkan perhatian siapapun. Kalian punya waktu 2 bulan untuk menaikkan peringkat sebelum lelang terbesar dari 8 provinsi dimulai, lelang setan kehidupan. Bab 495. Bab 495 peristiwa terbesar di 8 provinsi. Di dalam ruangan yang redup, sebuah kubus komunikasi bersinar terang ketika sebuah suara kelaparan terdengar dari dalamnya, bagaimana kabarmu? Sebagai balasan, sosok berjubah berbicara dengan suara datar, masih belum ada kontak. Mengapa kita ngotot melakukan ini? Kau tahu aku hampir tertangkap tempo hari. Lagi pula, rencana ini sangat jelas bahkan orang bodoh pun akan mengetahuinya, ini adalah jebakan. Aku mulai meragukan IQ orang-orang tua itu sekarang.
Mereka semua sudah pikun. Hehe, mereka hanya putus asa. Pokoknya, jangan bersikap menyedihkan. Kita berdua tahu bahwa siapapun yang bisa menemukanmu adalah Adipati Iblis Agung, jadi jangan pernah berpikir untuk berbicara agar bisa lolos dari ini. Lagi pula, bukankah kau mencintaiku dan ingin tinggal bersamaku selamanya? Suara itu bertanya dengan penuh kasih sayang. Desahan pelan terdengar dari balik jubahnya dan dia berkata, apakah menurutmu aku menyelinap jauh-jauh ke daerah pedesaan ini hanya untuk adegan sampingan? Hehe, lalu kenapa kau mengeluh? Begitu kita berhasil, tidak akan ada seorang pun yang menghalangi jalan kita lagi. Suara itu terkekeh. Suara sosok berjubah itu melembut setelah mendengar ini. Dia berkata, baiklah, tetapi ada terlalu banyak orang yang memperhatikan dia dan menunggu kontak. Aku khawatir Adipati Iblis Agung akan marah jika dia tahu kita bekerja melawannya. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Tapi aku khawatir pencuri itu mungkin salah umpan dan kita tidak akan punya kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Suara itu berubah tegas saat ini. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Suara sosok berjubah itu berubah agak dingin. Tidak bodoh. Aku baru tahu tentang ini kemarin. Sepertinya saudaraku sangat menginginkan bantuan Grand Demon Duke dan sepertinya itu berhasil. Kata suara misterius itu. Oh, sepertinya dia masih punya kartu truf untuk dimainkan, katanya dengan sedikit terkejut. Ya, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan jika bukan karena koneksiku di asosiasi, aku bahkan tidak akan tahu sampai semuanya terlambat. Tapi aku tidak akan membiarkan dia berhasil dengan mudah. Suaranya sedingin es. Apa kartu truf ini? Tanyanya penasaran. Lelang setan kehidupan dalam 3 hari. Tanda pisah. Lelang iblis kehidupan yang diadakan di domain penjinak iblis mungkin merupakan acara terbesar dari 8 provinsi yang terjadi setiap dekade dan hanya petinggi 8 provinsi dengan status setara dengan Adipati Iblis yang menerima undangan ke acara ini. Berbagai macam harta karun langka dan tak ternilai muncul dalam pelelangan ini, bahkan para raja iblis pun berebut harta karun ini. Namun, pelelangan kali ini berbeda dari sebelumnya karena akan ada ujian gerbang iblis sebulan lagi. Itulah sebabnya lelang kali ini akan menjadi lelang terbuka di mana siapapun dapat bergabung dan menawar harta karun. Pengumuman ini bukan hanya membuat para peserta yang ingin dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam ujian gerbang iblis selama hampir 2 tahun berbondong-bondong menuju provinsi penjinak iblis lebih awal, tetapi juga membuat popularitas lelang tersebut melonjak tinggi. Hal ini akhirnya membuat iblis mengalihkan perhatian mereka dari insiden pencurian pasukan mayat dan pagoda harta karun. Para iblis dari 8 provinsi mulai memasuki provinsi penjinak iblis secara massal. Bahkan suku-suku alam pun tidak terkecuali kali ini karena jalur gerbang iblis. Akan tetapi, tidak semua orang dapat mencapai provinsi penjinak iblis karena perjalanan yang ditempuh tidaklah mudah. Khususnya para iblis yang tinggal jauh atau yang gagal bergabung dengan tim domain mereka yang dibentuk oleh setiap raja iblis. Para jenius itu mendapat kemudahan karena mereka akan dikawal oleh raja-raja iblis sendiri. Namun, seminggu menjelang lelang muncul kabar lain yang menggemparkan 8 provinsi. Penunjukan 2 raja iblis baru di Spear Demon Domain dan Blood Demon Domain oleh Dewan Iblis Kerajaan. Terlebih lagi, kedua raja iblis tersebut bukan berasal dari keluarga kerajaan yang memerintah kedua provinsi tersebut secara turun-temurun, sehingga peristiwa ini menjadi semakin mengejutkan dan semua orang menjadi sangat memperhatikannya. Akan tetapi, karena lelang setan kehidupan, acara ini dengan cepat berlalu karena semua orang tertarik pada harta karun dan ujian gerbang iblis. Lelang ini dapat membuat perbedaan besar dalam ujian gerbang iblis jika beberapa suku lemah mendapatkan harta karun yang kuat untuk kaum muda mereka. Itulah sebabnya semua orang benar-benar fokus pada acara ini. Mengenai tempat penyelenggaraan pelelangan terbuka ini, karena kali ini akan ada jutaan iblis yang berkumpul, maka untuk pertama kalinya Asosiasi Iblis Kehidupan bermitra dengan Dewan Iblis Kerajaan dan mengatur acara besar ini di dataran terlarang, beberapa mil jauhnya dari wilayah tombak. Dataran terlarang telah menyebar ratusan mil, tetapi yang membuat tempat ini mendapat nama demikian adalah karena ia merupakan batas terakhir antara zona kerajaan dan Provinsi 8.
Meskipun tidak ada hutan, gunung, atau binatang buas yang berkeliaran di padang rumput ini, sebaliknya, yang ada hanyalah tanah kosong. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat ditempatkan di tempat ini, dan tidak ada suku yang dapat tinggal di sini meskipun kepadatan Qi-nya tinggi. Itu adalah hukum. Siapapun yang berani melanggar hukum ini akan disingkirkan oleh zona kerajaan, tanpa kecuali. Namun karena adanya ujian gerbang iblis yang akan datang dan besarnya lelang yang akan diadakan, kedua raksasa dari 8 provinsi mendapat izin untuk menyelenggarakan acara ini di sini. Untuk urusan keamanan, sudah barang tentu tidak akan ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah karena setiap petinggi ras iblis akan menghadiri pelelangan ini karena adanya persidangan gerbang iblis. Setan mulai berkumpul di dataran terlarang meskipun masih ada waktu sebelum pelelangan dimulai. Provinsi penjinak iblis mempunyai keuntungan karena acara ini berlangsung di provinsi mereka dan mereka dapat dengan santai menuju ke tempat acara. Kota Black River tidak terkecuali karena hanya tersisa 3 hari sebelum pelelangan dimulai. Para iblis menuju ke dataran terlarang dalam kelompok kafilah besar. Di salah satu rombongan kafilah itu, ada sebuah kereta mewah di antara banyak kereta. 5 setan duduk di sana sambil mengobrol dengan penuh semangat. Siapa yang mengira hari ini akan tiba saat kita mendapat kesempatan untuk menyaksikan lelang terbesar di 8 provinsi. Kita bahkan bisa menawar, kali ini para jagoan benar-benar mengalahkan diri mereka sendiri. Seru iblis berkulit hijau dengan gembira. Berhentilah bermimpi, manajer keempat, kita hanya mendapat kesempatan untuk pergi ke sana karena kepala perusahaan juga akan pergi. Bagaimana mungkin kita, para manajer lantai, ikut dalam perang penawaran antara suku-suku besar itu? Seorang iblis wanita yang anggun mencaci maki dengan nada bercanda. Iblis lain menimpali, kudengar jumlah yang berkumpul di tempat itu sudah mencapai 20 juta seminggu yang lalu meskipun mereka sudah menetapkan batasan seperti hanya iblis dengan alam bangunan fondasi yang bisa memasuki tempat khusus itu. Suku-suku itu mungkin berharap mendapat keberuntungan dan harta karun sehingga mereka bisa memiliki peluang lebih tinggi untuk lulus ujian gerbang iblis. Betapa naifnya, suku-suku terpencil itu berpikir mereka bisa bersaing dengan para pahlawan muda dari provinsi penjinak iblis kita dengan harta karun. Mereka mungkin bangkrut saat menawar melawan provinsi kita. Seorang iblis ungu kekar mencibir dengan jijik. Dia bukan satu-satunya orang yang memandang rendah provinsi lain. Tetapi orang lain juga memiliki sudut pandang yang sama. Meski pelelangan itu tampak seperti acara yang harmonis, sebenarnya itu bukan karena ujian gerbang iblis. Semua orang ingin anak muda mereka memasuki zona kerajaan karena manfaat dan status yang besar. Jadi, mereka tidak akan membiarkan barang yang kuat jatuh ke tangan seseorang yang dapat mengancam peluang mereka untuk melewati jalur tersebut. Khususnya para jenius yang diasuh oleh domain raja, setiap domain akan menghalangi domain lain untuk mengungguli mereka di jalur tersebut. Itulah sebabnya pelelangan ini akan menjadi medan perang yang sunyi sebelum persidangan sesungguhnya dimulai antara suku-suku besar di 8 provinsi. Hahaha, benar sekali kata-kata Seven Manger, suku-suku inferior itu harus tahu tempat mereka atau domain penjinak iblis kita mungkin akan menyanjung tanah mereka dengan pasukan iblisnya. Iblis lain mencibir. Manajer kelima, apa pendapatmu tentang masalah ini? Manajer ketujuh menatap iblis berkulit abu-abu yang sedang menyesap anggurnya sepanjang waktu sambil mendengarkan percakapan mereka tanpa berbicara. Iblis abu-abu itu tersenyum tipis dan menjawab dengan rendah hati, seperti yang dikatakan Seven Manger, provinsi lain tidak memiliki peluang melawan provinsi penjinak iblis kita. Tiba-tiba dia mendesah sedih dan mengeluh. Hanya saja kita tidak bisa menawar barang-barang berharga di sana. Mereka semua dapat memahami apa yang dialami pendatang baru yang bergabung dengan firma ini 2 bulan lalu karena mereka juga merasa frustrasi mengenai hal ini karena tidaklah bijaksana untuk bermusuhan dengan suku-suku kuat lainnya saat melawan mereka. Manajer ketujuh mencibir, meskipun kita tidak bisa memprovokasi kekuatan-kekuatan itu di provinsi penjinak iblis, kita masih bisa bertarung dengan suku-suku terpencil dari provinsi lain. Saya rasa Anda ada benarnya. Manajer kelima melambaikan gelas anggurnya dengan kagum. Dalam hati, pikirnya seraya kilatan pencuri melintas di matanya,
aku akan punya jendela kecil untuk bertindak. Bab 496. Bab 496 Lelang Setan Kehidupan, 1. Dataran terlarang yang biasanya tandus menjadi sangat ramai hari ini karena lelang setan kehidupan akan dimulai hari ini. Kereta dihentikan 3 mil jauhnya dari lokasi pelelangan oleh penghalang formasi yang kuat, dan ada anggota Dewan Kerajaan yang berdiri berjaga di tempat ini. Mereka memindai setiap orang dan cincin penyimpanan sebelum membiarkan mereka melewati penghalang formasi. Rombongan dari Treasure Cloud Firm juga berhenti. Ada 6 kereta, yang meliputi manajer lantai firma, kepala firma, dan beberapa asisten. Biasanya, firma Awan Harta Karun tidak akan membawa orang sebanyak ini, terutama para pekerja, namun pimpinan firma bermurah hati dan memperbolehkan mereka datang ke sini untuk menikmati keramaian. Para manajer lantai 10 berdiri dengan hormat di depan seorang iblis wanita bercadar dalam gaun biru yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Dia adalah kepala perusahaan yang misterius dari perusahaan Treasure Cloud. Namun tak seorang pun berani memandangnya dengan cara yang salah karena mereka tahu dia bukanlah bunga tak berbahaya yang dapat disentuh siapapun kecuali Akonitum. Dia jarang tampil di muka umum, dan itulah sebabnya sangat sedikit orang yang tahu bahwa pimpinan perusahaan Awan Harta Karun itu adalah seorang wanita. Kepala perusahaan menatap tanpa ekspresi ke arah manajer lantai sebelum matanya berhenti pada manajer lantai 5, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Kilatan menjengkelkan melintas di matanya saat dia berkata, semua orang kembali ke sini setelah lelang berakhir. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan, tetapi jika kalian menyinggung seseorang, firma tidak akan bertanggung jawab. Nah, nikmati waktu kalian. Kesempatan langka untuk menyaksikan acara seperti ini. Kalian semua bebas pergi. Tunggu saja, Master Lantai 5, silakan ngobrol. Semua orang membungkuk sedikit sebelum mereka menuju ke penghalang formasi dengan penuh kegembiraan, sementara mereka sedikit penasaran mengapa kepala perusahaan yang tidak pernah berbicara kepada mereka ingin mengobrol dengan manajer lantai yang baru diangkat ini. Namun, mereka tahu lebih baik daripada bertanya, jadi mereka segera pergi. Kalian bertiga juga bisa pergi. Dia dengan tenang memerintahkan para iblis wanita yang membantunya di belakangnya. Tetapi, salah satu asisten ingin mengucapkan kata-kata yang mengkhawatirkan, tetapi kepala perusahaan dengan dingin menghentikannya. Apakah saya harus mengulanginya lagi? Mereka semua menggigil sebelum mereka segera membungkuk dan pergi juga. Pada saat ini, manajer lantai 5 akhirnya menunjukkan senyum menyegarkan dan berkata, mereka hanya khawatir tentang kesejahteraan Anda. Sang master perusahaan, yang tak lain adalah Alia, membalas dengan jengkel, itu bukan urusanmu. Matanya berubah tajam saat ini. Apakah kamu yakin formasi itu tidak berbahaya? Dia jelas khawatir penyamaran S akan terbongkar karena dia tahu asosiasi iblis kehidupan memasang formasi kuat di sekitar tempat tersebut yang dapat langsung mengungkap segala jenis penyembunyian. Bahkan Raja Iblis pun mungkin tidak bisa luput dari deteksinya. Namun S bersikeras datang ke sini, meski tahu bahayanya. S terkekeh, selama formasi itu bukan kelas 7, aku akan baik-baik saja. Dia tahu datang ke tempat ini seperti memasuki sarang singa, tetapi dia yakin dengan kemampuan topengnya. Selama mereka tidak menggunakan reruntuhan kelas 7 atau alam kesadaran hukum tidak menggunakan indera bela diri atau indera jiwanya, tidak seorang pun akan mampu melihat penyamarannya. Lagi pula, datang ke sini adalah bagian penting dari rencananya, dan dia tahu bagaimana cara untuk tetap bersikap rendah hati. Alia jelas tidak mempercayainya dan menatapnya dengan curiga. Jika Freya tidak memberikan perintahnya secara langsung, dia tidak akan pernah menyetujui tugas bunuh diri ini, bahkan jika S mengancamnya. S melihat sekelilingnya ketika banyak iblis tengah bergegas menuju penghalang tanpa memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Sepertinya acaranya akan segera dimulai. Ayo, apa kau sudah mendapatkan kursi VIP? S menatap Alia dengan penuh harap. Setelah tinggal 2 bulan di firma Harta Karun Awan sebagai manajer lantai 5, dia mengetahui bahwa firma tersebut terkenal di 3 kota di provinsi penjinak iblis dan memiliki reputasi yang cukup baik. Dari Freya,
ia mengetahui bahwa perusahaan harta karun awan adalah sumber pendapatan utama sindikat Spica dan mereka juga menjual barang-barang ilegal dan curian dari provinsi lain melalui perusahaan ini. Tidak seorang pun yang pernah mengira bahwa firma terkenal di provinsi penjinak iblis akan berada di bawah kendali sebuah sindikat. S juga gembira karena dia dapat menggunakan bisnis ini untuk keuntungannya sendiri untuk menjual semua barang yang tidak berguna untuk mendapatkan batu ki bermutu tinggi atau material yang dia butuhkan untuk menaikkan EXP atau SP-nya. Alia menatapnya dengan kilatan rumit melintas di matanya saat dia berkata, kursi VIP. Meski kelihatannya siapa saja bisa masuk ke pelelangan dan menawar barang, itu bukan kebenaran sepenuhnya. Karena setiap orang harus membayar biaya masuk sebesar 10 batu ki 2 tingkat tinggi yang mana itu sendiri sudah mengurangi barang gratis bagi mereka yang hanya ingin menikmati pelelangan dengan menonton. Jika mereka tidak mengenakan biaya ini, seluruh provinsi penjinak iblis mungkin hadir hari ini. Meskipun demikian, mereka tetap membiarkan mereka menikmati pelelangan selama mereka membayar biaya masuk dan mendapat untung besar. Lalu ada 3 jenis rencana duduk dalam lelang ini. Yang pertama adalah kursi terbuka yang dapat dibeli oleh siapa saja dengan 100 batu ki kelas 3 rendah dan jumlahnya tidak terbatas. Hanya orang dengan kursi ini yang dapat menawar barang, dan kursi ini dapat dibayar di tempat. Rencana tempat duduk kedua adalah tribun VIP, dan kursi-kursi ini dijual kepada suku-suku besar dan iblis-iblis bangsawan dengan setidaknya status markis iblis atau firma-firma terkenal di seluruh 8 provinsi. Selama mereka memenuhi syarat, mereka dapat membeli kursi-kursi VIP ini dari cabang manapun dari Life Demon Association. Namun, kursi ini tidak murah dan jumlahnya terbatas. 10.000 kursi dijual di setiap provinsi luar, 20.000 kursi di provinsi dalam, dan 50.000 kursi di provinsi inti. Tetapi siapapun yang ingin membelinya harus membayar batu ki tingkat 2 yang tinggi dan harganya 1 juta. Hal ini saja telah membuat banyak iblis yang mengincar kursi-kursi ini tak berdaya, karena 1 juta batu ki tingkat tinggi 2 tidak akan mudah diakomodir bahkan oleh suku iblis berpangkat markis. Tetapi kursi ini tetap terjual habis dalam 2 hari. Adapun rencana sidang terakhir, adalah kamar VVIP, yang tidak terjual, tetapi asosiasi mengirimkan undangan untuk kamar-kamar ini dan tidak seorang pun tahu berapa banyak yang tersedia. Tetapi satu hal yang pasti, Raja Iblis akan berada di kamar-kamar ini. Namun, Alia tidak mampu mendapatkan kursi-kursi di tribun VIP dengan cukup cepat, dan tiketnya terjual terlalu cepat. Akan tetapi, beberapa orang yang mencari untung membeli kursi tambahan, dan menjualnya dalam warna hitam dengan harga 10 kali lipat dari harga pasaran. Alia sudah menyerah untuk mendapatkan kursi-kursi ini karena 10 juta bukanlah jumlah yang sedikit dan dia memang tidak tertarik untuk datang ke sini sejak awal. Dia tidak suka keramaian. Namun saat S mengetahuinya, dia menyuruhnya membeli 2 kursi untuk mereka dan memberinya 100 juta batu ki 2 tingkat tinggi seperti batu biasa untuk mendapatkan kursi tersebut. Dia kemudian menyadari bahwa pria ini telah mencuri salah satu dari 8 harta terkaya di seluruh benua, jadi 50 juta hanyalah uang receh baginya. Meskipun dia tergoda untuk mengubah profesinya seperti majikannya, dia terlalu sombong untuk bertanya. Bagaimanapun, dia memperoleh kursi di tribun VIP dengan harga masing-masing 15 juta dan S membiarkan dia menyimpan sisa batu ki, yang membuatnya gembira secara diam-diam. Aku menangkap mereka. Menurutmu kenapa aku menyuruh mereka pergi dulu? Akan aneh jika mereka mencurigai sesuatu. Dia mendengus dan berjalan menuju pos pemeriksaan. S tersenyum puas. Kursi VIP itu cukup penting baginya. Bahkan jika itu membutuhkan lebih banyak uang, dia bersedia membayar. Ketika para penjaga mulai menggunakan formasi untuk memeriksa mereka, Alia sedikit tegang sementara S tetap acuh tak acuh. Kalian aman, silakan lanjutkan. Penjaga itu kemudian menutup formasi dan membiarkan mereka bergerak maju. S terkekeh, lihat, itu, tidak berbahaya. Alia sama sekali mengabaikan S, tapi dia diam-diam merasa lega. S, di sisi lain, memandang ke kejauhan di mana terdapat sebuah bangunan raksasa. Dia tercengang saat melihat skala bangunan itu. Bangunan itu membentang sejauh 10 mil. Saat mereka mendekati pintu masuk,
yang dengan mudah dapat menampung 1.000 orang, 100 penjaga berdiri mengenakan pakaian hitam tradisional Dewan Kerajaan. Tamu terhormat sedang membeli tempat duduk, atau kalian ingin masuk ke tribun penonton? Seorang penjaga bertanya sambil menghalangi jalan mereka. Saya punya 2 tiket VIP. Ekspresi Alia sedingin es saat dia mengeluarkan sebuah amplop perak. Bolehkah saya melihatnya? Suara penjaga itu melembut saat melihat kartu masuk VIP itu. Alia menyerahkan kartu masuk, dan penjaga itu mengeluarkan pelat susunan. Dia meletakkan amplop-amplop itu pada piring dan piring itu pun berkilauan dan tiba-tiba serangkaian angka muncul pada tepi piring. Ia menyerahkan kembali kartu pas itu dan kali ini membungkuk dengan hormat. Para VIP yang terhormat, silakan ikuti saya. Saya akan mengantar kalian ke tempat duduk kalian. Bab 497. 497 Lelang Setan Kehidupan, 2. Para tamu VIP yang terhormat, silakan ikuti saya. Saya akan mengantar Anda ke tempat duduk Anda. Namun, sebelum Alia sempat menyetujui, Es berbicara dengan senyum sopan, tidak perlu, senior. Kami tidak ingin menyulitkanmu. Katakan saja arahnya dan kami akan menemukan jalan kami. Setan kekar itu merupakan seorang ahli alam jiwa Qi, jadi memanggilnya senior sama sekali tidak berlebihan. Setidaknya beberapa anak muda tahu bagaimana memperlakukan orang yang lebih tua. Aku muak berurusan dengan anak-anak nakal yang sombong itu. Dia menatap Es dengan sedikit tanda setuju. Dia mengangguk dan berkata dengan ramah, belok kiri saja dari pintu masuk. Kalian akan menemukan tangga yang menuju ke lantai VIP. Tempat duduk kalian ada di lantai 18. Seseorang dari sana akan mengantar kalian. Alia melirik Es dengan dingin, namun dia tidak membalas dan pergi bersama Es. Namun, ekspresi Es berubah serius saat dia berjalan masuk. Sungguh formasi yang kuat. Bahkan dia merasakan sensasi geli saat dia dipindai oleh kekuatan tak terlihat. Namun untungnya ini hanya formasi tingkat 5, kalau tidak, dia mungkin benar-benar dalam masalah. Bagian dalam bangunan ini sangat besar, dan banyak setan bergerak ke arah kanan sementara arah kiri cukup tenang. Apa yang kau rencanakan? Alia berbisik dengan sedikit rasa takut. Ia khawatir karena Es tidak memberitahunya tentang rencananya. Dia tahu Es tidak menolak pengawalan itu karena kebaikan hatinya, tetapi dia akan bergerak. Es tersenyum misterius sebelum menyerahkan sebuah cincin dan mengedipkan mata. Beli saja apapun yang kau suka. Itu hadiahmu. Tanpa menunggu jawabannya, dia langsung bergerak menuju pintu tertutup beberapa meter dari samping. Jantung Alia berdebar kencang saat melihat Es berjalan santai ke sana seolah-olah dialah pemilik tempat itu dan tak seorang pun curiga. Ia bahkan lebih terkejut saat Es membuka pintu dan segera menutupnya sebelum Es tersenyum optimis padanya. Dia sedikit tercengang melihat isi perutnya, tetapi dia menaiki tangga menuju lantai VIP seolah tidak melihat apapun sambil menggenggam cincin penyimpanan itu erat-erat. Penipu. Secercah kekhawatiran tampak di matanya yang dingin dan geram. Es kini berada di dalam lorong besar sambil berjalan santai dengan tangan di belakang punggungnya seperti orang besar yang sombong. Tuan, Anda tidak boleh berada di sini. Tiba-tiba, sebuah suara kasar terdengar dari belakang, menghentikan Es. Dia melihat sekeliling dan melihat iblis setengah baya dengan pakaian khusus berwarna putih dan hitam. Dia juga memancarkan aura alam inti sungai. Es memasang ekspresi meminta maaf saat berbicara dengan terkejut. Oh, bukan begitu. Tapi penjaga itu menyuruhku untuk ke kiri jika ingin masuk ke tribun VIP. Ekspresi iblis setengah baya itu sedikit mengendur. Apakah seseorang membiarkan pintu ruang dalam tidak terkunci? Dia tahu semua pintu ruang suci bagian dalam dilindungi dan dikunci dengan rangkaian pengaman kelas 2, jadi hampir mustahil membiarkannya terbuka tanpa rangkaian pengaman tersebut. Hadirin sekalian, lelang akan dimulai 30 menit lagi. Suara keras bergema di seluruh gedung saat itu, diikuti sorak-sorai kerumunan yang sangat banyak. Ekspresi iblis setengah baya itu berubah, dan dia berkata, Tuan, ini adalah tempat untuk para staf. Ayo, aku akan mengantarmu. Aku sendiri yang akan menuju ke sana. Lelang akan segera dimulai. Oh, sepertinya aku salah jalan. Aku selalu punya masalah dengan arah. Maafkan aku.
Setan abu-abu itu mendesah tak berdaya, dan dia tampak sangat malu. Setan setengah baya itu tersenyum menyadari apa yang terjadi dan berjalan menuju pintu lain yang mengarah ke area luar. Namun, saat punggungnya berbalik, sebuah pukulan keras mendarat di bagian belakang kepalanya. Ia merasa seperti dihantam besi dan kehilangan kesadaran. Es pun tidak menunda, dan sebuah cahaya tiba-tiba menyambar dari dahinya sebelum dia mendengar suara sistem. Wajah 173 telah disimpan. Aktifkan. Perintah es sebelum iblis parubaya itu menghilang ke dalam ruang pencurinya dan muncul di dalam sangkar yang telah dia persiapkan. Dia kini berubah menjadi iblis setengah baya, tetapi dia belum selesai. Segera dia mengganti pakaiannya dan mulai menyelidiki jiwa secara bersamaan. Dia tidak berani menggunakan kemampuan sembunyi-sembunyinya, kalau tidak dia akan ketahuan. Butuh waktu lebih dari 1 menit bagi Es untuk mengubah seluruh penampilannya dan saat kenangan membanjiri pikirannya, ia bergegas ke arah di mana iblis ini sebenarnya berasal. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah ruangan dan merasakan banyak kehadiran, lalu ia pun langsung masuk ke dalamnya. Lebih dari 50 setan mengenakan pakaian putih, sementara mereka semua berdiri di depan sebuah lubang besar. Matanya sedikit terbelalak saat melihat pemandangan di luar. Strukturnya berbentuk bulat dan dia bisa melihat jutaan setan berdiri di belakang tribun dan ada 20 tingkat. 10 tingkat pertama diperuntukkan bagi penonton, sementara tingkat ke-11 atau ke-17 diperuntukkan bagi kursi terbuka. Lantai ke-18 dan ke-19 diperuntukkan bagi VIP, dan lantai 20 terakhir diperuntukkan bagi VVIP. Selain itu, tingkat ke-20 dibagi menjadi kotak-kotak kecil dan tidak seorang pun dapat melihat siapa yang ada di balik kotak-kotak tersebut. Tetapi ada 5.000 kotak seperti itu dan semuanya mungkin terisi. Tepat di tengah-tengah arena itu terdapat panggung tinggi yang ditutupi oleh tirai merah, sehingga bahkan indera bela diri maupun jiwa tidak dapat menembus di balik tirai tersebut. Tuan Peterson, mengapa Anda ada di sini? Bukankah Anda pergi ke lantai 19? Seorang iblis kekar berkulit kuning gelap bertanya dengan heran. Es terkejut sesaat, lalu akhirnya ia mendapatkan ingatannya. Ia mengetahui bahwa mereka semua berada di lantai pertama dan para iblis itu adalah staf pemeliharaan. Sedangkan iblis yang dia ubah penyamarannya, Peterson memiliki status yang jauh lebih tinggi, dan dia adalah salah satu iblis yang bertanggung jawab atas layanan pelanggan VIP tingkat ke-7. Peterson bereaksi dengan tenang. Saya sedang memeriksa keadaan kalian. Karena semuanya baik-baik saja, saya akan segera berangkat. Tanpa menunggu jawaban, Es segera meninggalkan ruangan, membuat banyak setan bingung dengan perilakunya yang aneh. Hampir saja aku mengacaukannya. Melakukan segalanya tanpa rencana yang matang sungguh sulit, gerutu Es saat ia akhirnya mendapatkan ingatan dari seluruh jalur arena ini dan ia dengan cepat menemukan jalannya menuju tingkat atas. Arena itu penuh sesak, dan dia bisa mendengar suara orang banyak bahkan dari dalam. Dia akhirnya mengerti mengapa puluhan ribu anggota staf direkrut untuk pelelangan ini. Lebih jauh lagi, semua anggota staf ini berafiliasi dengan lelang setan kehidupan. Seperti Peterson yang merupakan perajin rune 9 bintang, dan itulah sebabnya dia diangkat ke level VIP yang tidak terlalu ramai sementara para perajin Smith terjebak mengurusi 10 level pertama. Bahkan level VIP-nya pun cukup besar. Total ada 230 stan yang terbagi dalam 2 level VIP, dan setiap stan memiliki 1000 kursi VIP. Petrus dan 4 setan lainnya bertugas di stand nomor 19-186 dan tugas mereka adalah mengantarkan barang-barang yang dimenangkan oleh para penawar dan mengumpulkan uang dari para penawar di seluruh stand ini. Tak lama kemudian, Es mencapai tingkat ke-19, yang tingginya 900 meter di atas permukaan tanah. Sebagai perbandingan, antara tingkat penonton dan tingkat terbuka, tingkat VIP lebih tertib. Tempat-tempat itu terlalu ramai, dan tempat ini sangat tenang karena hanya iblis berpengaruh yang bisa mendapatkan tiket VIP. Kenapa kamu masih berkeliaran? Di mana posisimu? Suara tua yang tidak senang terdengar. Es menoleh ke belakang dan melihat setan ungu kurus berjalan ke arahnya dengan ekspresi tegas. Dia segera mengetahui identitas lelaki tua ini. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Tuan kehidupan,
Orang-orang di tribun penonton itu membuat masalah, jadi saya terlambat. Orang tua ini adalah seorang master kehidupan rune dari cabang Provinsi Iblis Tombak dan dia juga salah satu manajer yang ditunjuk untuk level VIP ke-19, Vile, seorang perajin rune kelas 3 atas. Mata Vile berkilat dingin saat mendengarnya. Dasar orang-orang tak tahu terima kasih. Kita biarkan mereka menghadiri pelelangan ini dan mereka masih saja mempersulit kita. Apa mereka pikir kita orang yang mudah ditipu? Dia sangat pucat, dan raut wajahnya tampak lelah. Sepertinya dia kelelahan. Tiba-tiba dia mendesah tak berdaya. Kau melakukannya dengan baik. Aku seharusnya tidak bereaksi seperti itu. Hanya saja membangun arena ini dan kemudian mengatur formasi di seluruh tempat dan acara ini, desah. Aku tidak pernah berpikir aku akan membenci menjadi perajin rune suatu hari nanti. Lakukan saja tugasmu. Para VIP itu tidak akan membuat keributan seperti orang-orang desa itu. Dia melambaikan tangannya. Peterson segera membungkuk. Jaga kesehatanmu, guru kehidupan. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja pada gadis kecil ini. Ekspresi Vile melembut, jangan mengacaukan tugasmu, itu akan menjadi bantuan yang besar. Sekarang pergilah, tirai akan segera dibuka. Setidaknya kita bisa melihat ekspresi di wajah para badut itu saat pelelangan dimulai. Tidak akan ada yang berani meremehkan kita lagi. Bab 498. Lelang Setan Kehidupan 498-3. Tidak akan ada seorang pun yang berani meremehkan kita lagi. S mendengus dalam hati saat mendengar ini. Setelah dia muncul di Provinsi Penjinak Iblis, dia mengetahui bahwa Asosiasi Iblis Kehidupan telah mengalami pukulan telak pada reputasi mereka setelah apa yang telah dia lakukan. Sebelumnya, tidak ada yang berani menatap mata anggota asosiasi secara langsung, tetapi setelah pencurian itu, semuanya berubah karena semua orang menertawakan anggota asosiasi secara diam-diam. Mereka tidak akan menghormati mereka seperti sebelumnya lagi. Terutama ketika seluruh pagoda harta karun setan kehidupan di wilayah pedang dihancurkan menjadi puing-puing hanya karena mereka tidak dapat menghapus simbol pencuri besar itu apapun yang mereka lakukan. Hal ini membuat S semakin terkenal dan ditakuti oleh banyak iblis kaya. Bukan hanya perbendaharaan mereka yang tidak aman, bahkan cincin penyimpanan mereka, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, dapat dicuri tepat di bawah hidung mereka bahkan jika mereka memperhatikannya. Peristiwa dengan Live Grandmaster Gatlin sudah menjadi rahasia umum dan lelaki tua malang itu masih koma karena tak kuasa menahan beban kekayaan dan reputasinya yang dicuri seluruh orang pada malam itu. Beberapa setan bahkan mulai mengubur harta karun mereka di lokasi rahasia setelah kejadian itu, hanya agar si pencuri langit tidak mencurinya. Lelang terbuka ini merupakan langkah yang diambil oleh perkumpulan iblis kehidupan untuk mendapatkan kembali reputasi mereka dan membungkam mulut orang-orang yang masih menertawakan mereka secara diam-diam. Atau pada lelang-lelang sebelumnya, para anggota yang mempunyai status tinggi dalam perkumpulan itu tidak pernah bekerja keras seperti yang mereka lakukan kali ini. Akan tetapi, jika para Grandmaster lama dan presiden perkumpulan itu tahu bahwa si pencuri langit masih menyusup ke dalam pelelangan mereka, mereka mungkin akan kehilangan keinginan untuk hidup lagi. S menyimpan rasa jijiknya untuk dirinya sendiri dan segera berterima kasih kepada Vile lalu berlari menuju VIP stand, di mana ia menemukan 9 iblis lagi berdiri di belakang 9 baris, dan hanya baris ke-10 yang kosong. Ia tahu itu tempatnya dan segera berdiri seperti patung seperti yang lainnya. Para petugas lainnya berasal dari cabang yang berbeda dan mereka hanya tahu nama masing-masing dan tidak ada yang kenal satu sama lain, hal yang paling disukai S. Pada saat ini, seluruh arena menjadi sunyi senyap saat semua orang melihat ke panggung besar di tengah karena tirai mulai terangkat. Tak lama kemudian, sebuah panggung merah muncul, dengan cermin besar berwarna gelap di belakangnya. Dan berdiri di tengah panggung itu adalah seorang iblis berkulit putih keriput yang terpelajar dengan rambut perak panjang dan mata biru langitnya yang terpelajar setenang air. Namun, ketika semua orang melihat 5 bintang emas dan 3 bintang hijau di bahu iblis tua ini dan simbol rune di jubah hitamnya, mereka semua tahu bahwa dia adalah perajin rune tingkat 5. Iblis itu akhirnya membuka mulutnya saat suaranya bergema di seluruh arena, "Perkenalkan diriku, hanya sedikit orang yang tahu siapa aku.
Namaku Ewan, dan aku adalah Presiden Asosiasi Iblis Kehidupan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru bahwa Presiden Asosiasi Iblis Kehidupan adalah seorang legenda karena orang ini bahkan tidak akan bertemu dengan Raja Iblis, apalagi muncul di pelelangan ini dan berbicara di depan umum. Mata Ewan terbebas dari emosi apapun saat ia melanjutkan, tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk menyambut tamu-tamu terhormat kita dari jauh. Dan untuk mengumumkan bahwa pendaftaran ujian gerbang iblis yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera dibuka setelah lelang ini dan di arena yang sama. Para pemuda yang datang ke sini untuk mengikuti ujian gerbang iblis terkejut sesaat sebelum semua orang bersorak. Bibir Ewan sedikit melengkung saat ini, sekarang, silakan nikmati lelangnya. Dia segera menghilang di balik anak di bawah umur yang besar itu setelah membuat marah seluruh penonton. Di sisi lain, S mengerutkan kening mendengar pengumuman ini. Mereka bergerak cukup efisien. Tepat pada saat ini, sesosok iblis wanita berkulit sawo matang yang sangat cantik dan tersenyum menawan muncul dari balik cermin. Banyak setan muda meneteskan air liur saat melihat lekuk tubuh iblisnya yang luar biasa indah. Bahkan para petinggi di tribun VIP pun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Namun, tidak ada yang berani meremehkan iblis wanita itu meskipun penampilannya cantik dan lembut karena 3 bintang emas dan 3 bintang hijau di bahunya. Dia hanya selangkah lagi dari peringkat master kehidupan. Dia membuka bibirnya yang ceria saat suaranya yang menawan bergema di seluruh arena. Hadirin sekalian, selamat datang di lelang setan kehidupan. Aku tuan rumah lelang ini, Lily. Tanpa basa-basi lagi, izinkan saya menjelaskan aturannya kepada semua orang. Seperti yang kita semua tahu, ada jutaan setan yang menghadiri pelelangan kali ini. Kami telah mengumpulkan banyak harta karun untuk semua orang dan itulah sebabnya pelelangan ini akan berlangsung selama 10 hari dengan selang waktu 2 jam setiap harinya. Jadi, supaya semua orang bisa menawar dengan mudah tanpa ada kesalahan, kami sudah mengukir susunan penawaran kecil di kursi setiap orang. Anda dapat menilai tiket lelang Anda selama Anda meletakkan tiket lelang Anda pada rune khusus yang tertanam di bawah sandaran tangan kiri kursi Anda. Anda dapat mengajukan tawaran melalui susunan ini dan tiket tersebut akan muncul di cermin pajangan besar di belakang saya sehingga semua orang dapat melihatnya. Setelah Anda berhasil menawar suatu barang, petugas lelang akan datang dan mengambil jumlah akhir dan memberi Anda token khusus sebagai balasannya, yang dapat Anda gunakan di akhir lelang untuk mengambil barang Anda dari ruang resepsi di setiap lantai. Peringatan yang bersahabat, jika ada yang menawar dan memenangkan barang tersebut tetapi kemudian ternyata uangnya tidak mencukupi, akan ada konsekuensi yang mengerikan atas praktik tersebut. Jadi, mohon menawar dengan hati-hati. Senyumnya yang bersahabat membuat semua orang merinding. Setelah itu, semua orang segera mulai mengaktifkan susunan mereka seperti yang baru saja diinstruksikan Lily. Hei, kemarilah dan beritahu aku di mana benda sialan ini akan pergi. S tengah memandangi rune-rune itu dengan mata rahasianya ketika sebuah suara memerintah terdengar dari barisannya. Dia melihat ke depan dan seorang iblis muda dengan penampilan biasa-biasa saja sedang melambaikan kartu VIP kepadanya. Segera, dia tidak punya pilihan lain karena ini adalah bagian dari tugasnya dan rekan-rekannya juga membantu beberapa orang idiot untuk mengaktifkan susunan itu. Lily berbicara lagi setelah memberi waktu 5 menit kepada semua orang untuk mengaktifkan susunan penawaran kursi mereka masing-masing. Karena semuanya sudah siap, mari kita mulai hari pertama lelang setan kehidupan ini. Dengan senyum memikat, Lily melambaikan tangannya dan tanda emas menyala di tengah panggung sebelum sebuah pilar berdiri. Cermin di belakang tiba-tiba memproyeksikan benda itu ke pilar. Ada kotak kristal putih tertutup. Lily perlahan mendekatinya dan membuka tutupnya, memperlihatkan benda di dalamnya. Ada 3 pil perak murni dengan lingkaran coklat di sekelilingnya. Seseorang di tingkat VIP berseru, "Pil sempurna." Suara ini menimbulkan riak di seluruh arena. Lily berbicara saat ini dengan senyum menawan, seperti yang diketahui semua orang, ada 4 tingkatan kualitas pil, rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Setiap tingkatan mewakili perbedaan tingkat kemurnian pil. Semakin tinggi kemurniannya, semakin efektif pil tersebut. Pil tingkat rendah memiliki tingkat kemurnian di bawah 15%,
tingkat menengah memiliki tingkat kemurnian di bawah 40%, tingkat tinggi memiliki tingkat kemurnian di bawah 75%, dan tingkat puncak memiliki tingkat kemurnian di bawah 90%. Namun, ada tingkatan yang lebih tinggi dari keempat ini, yaitu tingkatan sempurna yang tingkat kemurniannya lebih dari 90%, dan pil jenis ini hanya dibuat dengan keberuntungan dan pengalaman yang luas. Mata Lily berbinar saat dia berbicara, seperti yang bisa dilihat semua orang. Ketiga pil ini adalah pil penguat tulang tingkat sempurna kelas rendah 3. Setiap pil penguat tulang tingkat sempurna dapat meningkatkan kekuatan tulang kultivator alam sungai sebesar 5% dan 2% dari ahli alam inti sungai. Tawaran awal untuk setiap pil penguat tulang tingkat sempurna adalah 10.000 batu ki kelas 2 tinggi dan setiap kenaikan minimum tawaran harus 100 kelas 2 tinggi. Penawaran dibuka. Tepat saat suaranya melemah, angka-angka mulai muncul di cermin, seperti air pasang yang mengamuk, saat tawaran terus meningkat. Bajingan mana yang menaikkan jumlah tersebut sebanyak 50.000? Apakah batu ki tumbuh di pohon? Seseorang di kursi terbuka berdiri sambil mengumpat dengan wajah marah. Sial, bahkan orang-orang di level VIP pun ikut terlibat. Bagaimana kita bisa memenangkan barang ini untuk junior kita? Teriakan orang malang lainnya dari bangku penonton yang terbuka. Semua orang ingin membeli pil itu untuk junior mereka yang akan berpartisipasi dalam ujian gerbang iblis. Setelah pengumuman Ewan, semua orang berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan barang apapun yang dapat meningkatkan peluang junior mereka untuk lulus ujian. Akan tetapi, ketika tawaran tersebut melewati ambang batas 300.000, para setan di tribun kursi terbuka menyerah dengan kesal. Itu adalah jumlah yang sangat besar bagi suku setingkat markis manapun, bahkan suku setingkat adipati pun akan merasakan dampaknya. Ini adalah 300.000 batu ki kelas 2 tinggi, bukan kelas 1. Jika dikonversi ke batu ki kelas 1 puncak, jumlahnya akan menjadi 30 juta. Lebih jauh lagi, pelelangan tersebut hanya akan menerima batu ki tingkat tinggi 2 atau lebih tinggi. Jadi banyak iblis terpaksa menukar batu ki kualitas rendah mereka dengan batu ki tingkat tinggi yang harganya pun mahal. Bab 499. 499 Perang Penawaran, 1. Penawaran untuk pil penguat tulang mencapai 346.300 ketika akhirnya dihentikan. Lily akhirnya berbicara sambil menatap ke arah kerumunan, seperti yang bisa dilihat semua orang. Tamu di kursi No 18 sampai 41,322 menawar 346.300 batu ki 2 tingkat tinggi. 346.300 batu ki 2 tingkat tinggi yang sekali. 346.300 batu ki 2 tingkat tinggi yang berjalan 2 kali. Dan, ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan pil menakjubkan ini untuk juniormu, dia tersenyum licik. Sialan. Dasar perempuan jalang. Seorang iblis jelek yang duduk di kursi nomor 41.322 di lantai 18 VIP mengumpat saat melihat Lily sengaja menghitung dengan lambat untuk menaikkan tawarannya lebih tinggi lagi. Akan tetapi, betapa leganya mereka, tampaknya tak seorang pun bersedia membayar lebih untuk satu pil. 346.300 batu ki 2 bermutu tinggi dijual 3 kali, dan terjual. Selamat kepada VIP karena telah memenangkan pil yang luar biasa ini. Lily tersenyum lebar. Petugas lelang akan segera datang. Mohon tunggu dengan sabar. Sekarang mari kita mulai penawaran untuk pil penguat tulang tingkat sempurna kedua. Penawaran ini juga dimulai dengan 10.000 batu ki kelas 2 tinggi dan setiap kenaikan minimum penawaran adalah 100 batu ki kelas 2 tinggi. Penawaran dibuka, semuanya. Lily mengumumkan. Perang penawaran kembali terjadi untuk pil penguat tulang kedua. Di dalam salah satu ruangan di lantai VVIP, segala macam buah ki dan anggur disajikan di atas meja giok, sementara orang dapat melihat pelelangan di panggung dengan jelas melalui proyeksi cermin. Apalagi ruangan ini cukup luas, tidak seperti ruangan VVIP lainnya. Namun yang mengejutkan dari ruangan ini adalah tidak hanya Ewan yang hadir, namun Grandy Menduke yang bertopeng juga tengah duduk di kursi yang menyerupai singgasana. Di samping Grandy Menduke, ada 2 setan bertopeng yang duduk di setiap sisi. Sementara 9 setan lainnya yang mengenakan seragam unik duduk dengan tenang tidak jauh dari situ.
Namun mereka semua duduk terpisah dalam pasangan 3 orang di 3 sisi yang berbeda. Pil-pil ini akan memberikan sedikit keuntungan bagi peserta uji coba. Seorang iblis merah muda dengan ekspresi garang di wajahnya berbicara. Ia mengenakan pakaian biru tua dengan garis-garis putih di lengannya dan lambang gunung hitam di dadanya. Tidak banyak, meskipun pil-pil itu dapat meningkatkan kekuatan tulang, pil-pil itu tidak akan meningkatkan kekuatan inti maupun kemauan mereka. Iblis setengah baya yang mengenakan pakaian yang sama menggelengkan kepalanya sedikit. Instruktur kain sama bijaknya seperti biasanya. Iblis setengah baya lainnya terkekeh, tetapi ada sedikit nada mengejek dalam suaranya. Ia mengenakan pakaian hitam dengan 3 lambang pedang perak di dadanya. Heh, Instruktur Axton, sudut pandangmu, di sisi lain, tidak banyak berubah. Seorang iblis tampan mengejek. Dia mengenakan pakaian abu-abu dengan lambang pohon hitam di dadanya. Ketiganya tidak berada di pihak yang sama dan memiliki kekuatan yang berbeda. Keenam setan muda yang duduk di samping ketiga orang ini pun saling memandang dengan tatapan yang memprovokasi. Ewan, meskipun menjabat sebagai Presiden Asosiasi Iblis Kehidupan di 8 provinsi, tidak berbicara di antara iblis-iblis ini karena status semua iblis yang duduk di kamarnya terlalu tinggi bahkan untuknya. Instruktur Alden, Anda masih lancar bicara seperti biasa. Mata Instruktur Axton sedikit menyipit. Esteem Instructors, apakah kalian tertarik untuk menawar salah satu barang di lelang ini? Tanya iblis bertopeng itu dengan rasa ingin tahu. Ewan diam-diam memujinya karena mengubah topik pembicaraan atau dia bisa merasakan bahwa keadaan akan menjadi buruk. Hehe, Yang Mulia, kalau ada yang menarik perhatian orang tua ini, tidak akan ada yang bisa merebutnya untukku. Tapi, aku khawatir peluang itu hampir nol dalam pelelangan semacam ini. Instruktur Alden terkekeh. Dia bahkan tidak melirik Ewan saat menghina pelelangannya. Kata-kata yang hebat, Instruktur Alden. Instruktur Axton mencibir dengan jijik saat melihat kedua iblis muda yang duduk di sampingnya. Dia berkata dengan percaya diri, jika kalian berdua menyukai sesuatu, katakan saja padaku, dan aku akan membelinya untukmu. Mari kita lihat siapa yang berani bersaing denganku. Terima kasih, Instruktur. Kedua iblis itu segera mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sedikit rasa gembira. Lihat siapa yang sekarang bicara omong kosong. Kalau kau suka sesuatu, tawar saja tanpa ragu. Instruksi Alden jelas terprovokasi. Sebaliknya, Instruktur kain hanya mengangguk dengan sedikit sikap dingin, yang berarti dia juga memberikan kesempatan kepada para iblis muda di pihaknya untuk menawar apapun. Mata Grand Dimenduke saat ini tertutup sepenuhnya seolah-olah dia sedang tidur nyenyak dan tidak mendengar apapun. Sebaliknya, iblis bertopeng itu menatap layar proyeksi dengan penuh harap. Kalau kau muncul, kau tidak akan bisa pergi. Sebaliknya, iblis wanita bertopeng menatap layar dengan tenang. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir, adikku. Di luar, pil penguat tulang kedua dijual seharga 341.000 batu ki kali ini, dan penawarnya juga seorang VIP. Adapun yang terakhir, dijual seharga 358.000 batu ki ke VIP lain. Es tak kuasa menahan senyum saat melihat ketiga pil itu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Aku punya banyak pil seperti itu yang kudapat dari pagoda harta karun kehidupan, dan ketiga wanita itu menghabiskannya seperti air, terutama rubah itu. Mungkin itu sebabnya mereka berhasil meningkatkan kultivasi mereka begitu banyak dalam setahun. Lagi pula, pil yang diberikan Noah kepadaku memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada pil-pil dengan peringkat sempurna ini. Keputusanku untuk memberinya kebebasan penuh atas bahan baku adalah keputusan yang tepat. Es merasa puas saat melihat betapa berharganya pil-pil dengan tingkat kemurnian tinggi itu dan, meskipun memiliki stok pil semacam itu dalam jumlah besar, asosiasi itu pelit terhadap pil-pil itu. Dia tidak pernah peduli dengan tingkat kemurnian atau jenis pil yang dia konsumsi, karena yang dia butuhkan hanyalah EXP dan SP. Sekarang setelah dia memiliki anggota rumah pencuri, dia tahu betapa pentingnya pil tersebut bagi para kultivator normal dan kekuatan untuk memelihara para ahli mereka. Lily memperlihatkan benda kedua saat ini, menarik perhatian semua orang. Itu adalah kotak kristal lain, tetapi kali ini hanya ada satu pil merah.
Lily memperkenalkan, meskipun ini bukan pil yang sempurna, pil ini bahkan lebih berharga daripada pil yang sempurna. Ini adalah pil garis keturunan kelas rendah 3 peringkat puncak yang dapat membantu iblis manapun di bawah peringkat Raja Iblis untuk memperkuat garis keturunan mereka hingga 5%, yang berarti ada sedikit peluang untuk membangkitkan kemampuan bawaan. Seluruh arena menjadi riuh ketika mereka mendengar diperkenalkannya pil garis darah. Lily tersenyum menawan saat melihat kerumunan orang mulai mendekati pil garis darah bagaikan serigala lapar. Dia berkata, tawaran awal untuk pil garis keturunan ini adalah 50.000 batu ki kelas 2 tinggi dan setiap tawaran harus meningkat sebesar 500. Penawaran dibuka. Seketika, saat tawaran Bloodline Pil dibuka, harganya melonjak seperti gunung berapi dan mencapai 500.000. Meski sejumlah VVIP turut hadir dalam lelang, tak seorang pun menyangka pil semacam ini akan menjadi item kedua dalam lelang ini. Alia, yang masih marah karena Es meninggalkannya, juga tergoda oleh pil ini. Dia juga iblis dengan garis keturunan rendah, dan pil ini dapat membantunya sedikit meningkatkan bakatnya. Terlebih lagi, dia sangat kaya dengan 70 juta batu ki yang dia simpan dari tiket VIP, dan kemudian Es memberinya cincin penyimpanan yang diisi dengan batu ki sebelum dia pergi. Ketika dia melihat jumlahnya, bahkan dia merasa sedang bermimpi. Ada 500 juta batu ki tingkat tinggi 2, 100 juta batu ki tingkat puncak 2, dan 10 juta batu ki tingkat rendah 3. Kekayaannya tidak lebih rendah dari VVIP manapun atau bahkan lebih tinggi dari mereka. Setidaknya dia tahu cara membayar utang, ejek Alia dengan sedikit rasa puas. Seperti seorang wanita kaya, dia juga mengajukan tawaran karena dialah yang mengendalikan susunan penawaran dan langsung menaikkannya menjadi 2 juta. Seluruh arena mulai digarap ketika tawaran mencapai titik tertinggi, dan penawarnya bukan dari ruangan VVIP melainkan dari tribun VIP. Mereka yang berada di tribun terbuka menyerah karena pil garis keturunan tidak bernilai sebanyak itu. Bahkan mereka yang berada di tribun VIP menggelengkan kepala karena menyesal. Lily berbicara sambil tersenyum, tamu di kursi No 18-87,900 menawar 3 juta batu ki. 3 juta sekali jalan, 3 juta pergi 2 kali. Kesempatan terakhir untuk mendapatkan pil untuk meningkatkan kepadatan garis keturunan. Dia melihat ke arah ruang VVIP, dan 3 juta untuk. Saat ini jumlahnya berubah dari 3 juta menjadi 3,01 juta. Dan tawaran ini datang dari ruang VVIP. Niat membunuh terpancar di mata Alia saat dia melihat senyum licik Lily. Lebih baik dia berdoa agar aku tidak mengetahui rahasianya. Dia langsung menaikkan tawarannya menjadi 4 juta tanpa berpikir panjang. Kali ini, mereka yang berada di tribun yang sama dengan Alia akhirnya menatapnya dengan kaget. Mereka memiliki pikiran yang sama, siapakah wanita kaya ini? Di dalam ruang VVIP nomor 3764, seorang setan muda berwajah tampan mengernyitkan dahinya ketika melihat tawaran di layar. Siapakah orang bejat yang menawar tuan muda ini dari suku-suku hina itu? Bab 500 Perang Penawaran, 2. Pemuda ini adalah pewaris klan cabang suku Raja Iblis Liar dan mereka tentu saja menerima tiket VVIP dari Asosiasi Iblis Kehidupan. Dia ada di sini untuk ikut serta dalam ujian gerbang iblis dan dia memperoleh dukungan penuh dari klannya untuk menawar satu lagi yang dia inginkan dalam pelelangan ini asalkan dapat meningkatkan peluangnya untuk lulus ujian tersebut. Pil garis keturunan ini cukup memikat baginya karena dapat membantunya memperkuat kemampuannya, tetapi melihat tawaran 4 juta, dia menjadi ragu-ragu. Akan tetapi, ketika ia berpikir bagaimana tawaran ini berasal dari tribun VIP dan bukan dari ruang VVIP, ia merasa harga dirinya telah tertantang. Dia mengertakkan gigi dan menaikkan tawarannya sebesar 10.000. Mari kita lihat apakah suku-suku hina ini masih berani menawar melawan aku, ejeknya dengan murka. Namun, matanya berubah merah ketika melihat orang yang sama menaikkan tawaran langsung menjadi 4,5 juta. Bajingan. Siapa dia? Dia benar-benar ingin menyerbu ke tribun VIP, tetapi dia tahu dia tidak boleh membuat masalah di sini atau dia akan diusir. Lily melihat tawaran itu dan tidak bisa menahan senyum cerah saat dia berkata,
tamu di kursi 018-87,900 menawar 4,5 juta batuki. 4,5 juta sekali jalan. 4,5 juta pergi 2 kali. Kesempatan terakhir, semuanya. Dia tersenyum menawan, tetapi kali ini tidak ada yang menaikkan tawaran, dan 4,5 juta terjual, 3 kali dan terjual. Selamat kepada tamu di kursi 018-87,900 karena memenangkan pil garis keturunan yang luar biasa ini. Lanjut ke item berikutnya. Lily tidak memikirkan pil garis keturunan dan segera mengungkapkan item berikutnya. Alia, di sisi lain, mendengus saat membayar kepada petugas dan menerima struk emas dengan nomor unik barang yang dimenangkannya. Dia dapat mengklaim barang tersebut selama dia menunjukkan struk ini. Wanita yang penuh dendam. S pun tersenyum kecut di lantai 19 karena ia tahu nomor tempat duduk Alia. Item ketiga akhirnya terungkap pada saat ini. Itu adalah pil lain, tetapi item ini benar-benar transparan seperti es halus, dan lingkaran biru muda kecil ada di sekitar pil ini. Lily memperkenalkan dengan senyum menawan, ini adalah pil jiwa berkualitas sempurna, pil pemulihan jiwa instan kelas 2. Selama jiwa tidak hancur, pil ini dapat membuat perbedaan besar antara hidup dan mati. Dapat langsung memulihkan 50% cedera jiwa alam sungai, 20% alam inti sungai, dan 5% alam jiwa. Seluruh arena menjadi heboh setelah mendengar pengenalan pil pemulihan jiwa instan, terutama para adipati iblis di alam jiwa. Pil ini memiliki godaan besar bagi mereka, bahkan dengan pemulihan 5%. Karena semua orang tahu, jiwa seorang ahli alam jiwa sangat sulit disembuhkan jika terluka, dan pil ini dapat membuat perbedaan yang luar biasa hanya dengan 5% saja. Kilatan kepuasan melintas di mata Lily saat dia berbicara, tawaran awal untuk pil pemulihan jiwa instan yang sempurna ini adalah 50.000 batuki kelas 2 tinggi dan setiap tawaran harus meningkat sebesar 1.000. Penawaran dibuka. Perang penawaran lainnya dimulai dan kali ini lebih banyak ruangan VVIP yang ambil bagian karena banyak adipati iblis terkenal berada di ruangan ini. Para tamu VIP bahkan tidak ikut menawar karena mereka tahu orang-orang di ruang VVIP punya kekayaan yang jauh lebih banyak dari mereka dan mereka tidak akan bisa memenangkan pil ini meskipun mereka menginginkannya. Lily berbicara saat tawaran berhenti, tamu di kamar nomor 328 menawar 5 juta batuki. Akan tetapi, saat ia hendak mulai menghitung, tawaran lain dari ruang VVIP muncul. Lily berseru, tamu di kamar nomor 542 baru saja menawar 10 juta batuki. Duduk di ruang VVIP nomor 328 tidak lain adalah Thomas, istrinya Millie, dan pelindungnya Maddox. Wajah Thomas tampak muram ketika melihat tawaran meningkat sebesar 5 juta. Siapa yang ada di ruangan itu? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Maddox berbicara dengan ekspresi dingin. Ruang dalam, nomor 542. Jax duduk dengan seorang iblis muda tampan yang mirip dengan Thomas. Jax tak dapat menahan diri untuk mencibir, "Kakak Darren, kau mungkin membuatnya takut." Darren ini tak lain adalah saudara kedua Thomas yang mengatur agar Jax membunuh Thomas dalam ujian Provinsi Pedang. Tetapi Thomas terlalu licik dan muncul di sini hidup-hidup. Sekarang Darren ada di sini untuk menghalangi Thomas memperoleh apapun yang dapat meningkatkan peluangnya lulus ujian gerbang iblis, dan pil pemulihan jiwa instan hanyalah salah satu barang tersebut. Adapun bagaimana mereka tahu Thomas adalah orang yang ada di kamar nomor 328, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan daftar tamu VVIP dari asosiasi tersebut jika mereka membayar cukup dan berstatus Raja Iblis atau ahli warisnya. Darren tersenyum dingin sambil berkata dengan dingin, "Saudaraku itu terlalu keras kepala. Aku sudah menyingkirkan yang lain, tetapi dia menolak untuk turun dengan damai. Mari kita lihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari pelelangan ini selama aku di sini." Kilatan kejam melintas di matanya. Di dalam ruang VVIP lainnya. Kamar nomor 10, kamar ini jauh lebih mewah daripada kamar lainnya. Seorang iblis berkulit sawo matang dengan tingkah laku yang luar biasa dan aura yang mengesankan tengah mengamati pelelangan itu, karena ekspresinya tanpa ekspresi. Seorang iblis tua yang berdiri di belakangnya berkata dengan hormat, "Yang mulia, tampaknya pangeran kedua tidak akan menyerah setelah gagal di domain pedang."
Setan keriput ini tak lain adalah Raja Setan Liar Ceveo. Raja Iblis Ceveo berkata tanpa ekspresi, jika dia bahkan tidak mampu mengatasi masalah ini, maka aku khawatir dia tidak layak menduduki tahtaku. Iblis yang berdiri di belakang Raja Iblis Ceveo tidak berbicara, dan mendesah menyesal sambil menyaksikan Lily telah menghitung sampai 2. Tetapi Thomas menaikkan tawarannya menjadi 10,1 juta sebelum dia bisa mencapai angka 3. Ia membenci saudaranya ini sejak ia mencoba membunuhnya, bahkan mengincar istri tercintanya untuk membunuhnya. Namun Maddox tahu betapa kejamnya Darren dan dia bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, jadi dia tidak pernah meninggalkan Millie. Dia adalah cucunya yang berharga. Bagaimana mungkin dia membiarkan sesuatu terjadi padanya? Darren mencibir dingin ketika melihat Thomas masih belum menyerah dan langsung menaikkan tawarannya menjadi 15 juta. Biarkan saja dia. Millie meletakkan tangannya di tangan Thomas yang gemetar saat ini. Thomas segera menenangkan amarahnya yang mendidih dan mengangguk. Dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang dengan tatapan mata yang rumit. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang itu dengan semua kekayaannya saat ini. Jika aku tahu dia bahkan bisa merampok pagoda harta karun, aku mungkin benar-benar setuju untuk mengikutinya. Dia tidak dapat menahan tawa sedihnya, yang membuat Millie dan Maddox bingung. Pada akhirnya, Darren berhasil memenangkan tawaran untuk pil pemulihan jiwa instan. Setelah 3 barang pertama, barang-barang berikutnya tampak agak biasa saja dan perang penawaran pun berkecamuk antara stan terbuka untuk harta karun ini dan jarang sekali stan VIP yang terlibat. Di tempat es berada, 2 iblis berhasil menawar 2 item, tetapi mereka bukan dari barisannya. Jadi, dia terus mengamati sambil berdiri seperti patung. Tidak ada barang yang dapat menarik perhatiannya. Jam demi jam berlalu dan akhirnya, Lily menatap langit yang gelap dan arena yang terang benderang. Ia tersenyum dan berkata, ini adalah hal terakhir di hari pertama sebelum kita beristirahat selama 2 jam. Tiba-tiba sebuah buku yang sangat kuno muncul di panggung. Bahkan mata es berbinar keheranan saat melihat tulisan itu. Lily memperkenalkan, seperti yang bisa dilihat semua orang, buku ini cukup tua, dan ditemukan dari reruntuhan di Provinsi Hantu. Tulisan dalam buku ini sangat kuno dan kami tidak memiliki catatan tentang tulisan ini. Namun, penjualnya mengatakan kepada kami bahwa ia mendapatkan buku ini di bawah reruntuhan kuil kuno. Meskipun kami tidak tahu nilainya, kata-kata dalam buku ini masih terpelihara dengan baik bahkan setelah terkubur entah berapa lama. Kami dapat menjamin bahwa buku ini asli dan tidak dipalsukan. Lily melanjutkan, buku ini mungkin memiliki nilai penelitian yang besar. Itulah sebabnya penjual ingin menjualnya seharga batu ki tingkat 2. Penawaran awal adalah 10.000 batu ki tingkat 2, dengan batas minimum pengumpulan 100 batu tingkat 2. Penawaran dibuka. Semua orang tampak ragu pada buku itu karena bahkan Asosiasi Iblis Kehidupan tidak dapat menerjemahkan buku ini. Apa yang dapat mereka lakukan? Terlebih lagi, barang ini dijual oleh orang lain melalui lelang ini, dan tidak sembarang barang dapat dijual di sini. Reputasi Life Demon Association dipertaruhkan. Meski begitu, batu ki tingkat puncak 2 terlalu berharga, dan tak seorang pun rela menyia-nyiakannya pada buku tak dikenal ini dengan isi yang tak diketahui. Itu adalah pertaruhan besar yang tidak seorang pun bersedia mengambilnya. Tepat pada saat ini, sebuah tawaran muncul di layar. Namun, itu bukan nomor kursi, atau nomor kamar, melainkan. Mata Lily berkilat kaget saat dia mengumumkan, petugas lelang nomor 19-213 baru saja mengajukan tawaran pertama sebesar 10.500 batu ki.